Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman peserta kelas penulis daring KMD Ellipsis. Untuk sesi kelas malam hari ini, sesi ke-158 ya. Untuk topik yang berbeda tapi menarik, saya kira. Tata kelola komunitas sastra. Kita mengundang penasihat majalah Digital Ellipsis yang juga tentu Ketua Komunitas Jagat Sastra Milenia Jakarta dan Pimpinan Umum Sastra Media, Uda Riri Satria. Saya mau menyapa dulu Uda Riri. Assalamualaikum. Selamat malam Uda Riri. Selamat malam. Assalamualaikum Subhan. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar ya, Uda? Jelas. Terdengar jelas. Baik, terima kasih Uda. Sambil menunggu teman-teman lainnya yang sebagian barangkali masih sedang melaksanakan ibadah sholat Isya di beberapa kota, ya, kita tetap on time kelas. Dan seperti biasa teman-teman, kelas dimulai pada pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Selama kelas berlangsung, ya teman-teman untuk mematikan mikrofon, namun diharapkan video tetap on, tetap hidup, ya. Menyediakan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan oleh narasumber, instruktur tamu, dan nanti 30 menit setelah presentasi materi yang disampaikan oleh narasumber, ya, silakan teman-teman mengajukan pertanyaan, bisa raise hand, melambaikan tangan, ya, atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Uda Riri Satria sudah beberapa kali mendampingi kita di kelas ini, dan terima kasih kepada Uda Riri yang sudah berkenan kita undang kembali untuk berbagi materi malam hari ini. Ya, tadi sudah disampaikan materi kita malam hari ini tata kelola komunitas sastra. Bagaimana tips dan kiat mengelola sebuah komunitas, ya, komunitas sastra khususnya, dan barangkali di antara teman-teman juga sudah punya komunitas. Tentu malam hari ini ilmu yang diberikan oleh Uda Riri tentu akan sangat bermanfaat untuk membangun kekuatan, ya, kekuatan dari sebuah komunitas sehingga berumur panjang. Nah, apa saja poin-poinnya? Uda Riri akan menyampaikan presentasinya. Waktu dan layar kita sediakan kepada Uda Riri, dipersilakan. Baik, terima kasih Subhan, terima kasih para sahabat semua, dan senang jumpa kembali di acara ini. Oh ya, sahabat semua, bahan saya hari ini dalam bentuk PowerPoint bisa diminta kepada Subhan dan sudah ada sama panitia. Dan kemudian garis besarnya bahan saya hari ini juga ada di di website Sastra Media. Saya akan mulai. Saya izin share kepada kawan-kawan semua. Oke. Oke, kawan-kawan semua. Hari ini sebetulnya tidak terkait langsung dengan kepenulisan ya topik kita, Subhan, ya. Tapi lebih kepada bagaimana mengelola sebuah komunitas sastra gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas sisi manajemen dari mengelola sebuah komunitas sastra. Mudah-mudahan saya bisa berbagi dengan para sahabat semua, dan dan nanti kita bisa kita bisa berdiskusi panjang gitu ya mengenai topik ini. Baik. Saya akan mulai. Topik kita adalah tata kelola komunitas sastra. Saya Riri Satria, saya tinggal di Bogor, dan sebagian besar, mungkin semuanya kita udah sering kenal di sini. Baik, kalau kita pelajari bagaimana lahir sebuah komunitas, biasanya ya, komunitas itu lahir bukan dari sebuah perencanaan yang baik. Komunitas itu lahir bukan dari sebuah perencanaan yang matang biasanya. Dan memang begitu di belahan dunia manapun gitu ya, nggak di Indonesia aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat di luar pun komunitas itu lahir dari kesamaan dari para founder dan anggotanya.
entah itu kesamaan visi, kesamaan nasib, kesamaan lokasi tempat tinggal, kesamaan keinginan, kesamaan hobi, dan macam-macam. Jadi adanya kesamaan-kesamaan. Kemudian komunitas itu dapat berbentuk komunitas sosial kemanusiaan, komunitas berdasarkan kesukaan atau hobi tertentu, komunitas kesenian, komunitas kebudayaan, dan sebagainya. Jadi komunitas itu ya ada kayak gitu. Dan pada umumnya, organisasi komunitas itu memang pada awalnya bukanlah organisasi yang tertata rapi. Pada awalnya itu sifatnya voluntary, gitu ya. Yang mendirikannya dan mengurusnya itu mengurusnya di sela-sela kesibukannya, gitu ya. Kemudian kalau waktu tersisa, gitu. Kalau ada kerjaan lain, untuk sementara komunitas diabaikan dulu. Kira-kira demikian, gitu ya. Jadi memang voluntary. Tetapi komunitas yang baik itu, walaupun voluntary, kalau dia memang baik dan tujuannya baik dan visinya baik, biasanya akan membesar juga. Nah, ketika dia membesar, nah itu mulailah itu. Ada masalah, apakah harus dikelola dengan cara voluntary atau sudah dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar, gitu ya. Jadi itulah yang ingin saya share pada kesempatan malam ini, gitu. Jadi, tapi kita lihat dulu pentingnya komunitas itu apa, gitu ya? Pentingnya komunitas itu. Jadi kalau kita lihat ya, komunitas itu adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi komunitas itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan dia menjadi motor penggerak untuk pembangunan itu sendiri. Pembangunan komunitas itu sendiri, community development. Itu membangun komunitas melalui pemberdayaan. Jadi komunitas itu umumnya isinya pemberdayaan, empowerment terhadap masyarakat-masyarakat yang terlibat dalam komunitas tersebut. Jadi kalau ada orang join sebuah komunitas, harusnya dia mendapat sesuatu. Dirinya diberdayakan, empowering, gitu ya. Ada yang dia peroleh, gitu. Entah itu, misalnya kalau di komunitas sastra, entah kemampuan menulis sastranya semakin baik, atau dia memperoleh jejaring, atau dia memperoleh branding, dan sebagainya. Jadi komunitas itu dia memiliki peranan penting. Karena dia tuh berada di grassroots. Dia bukan berada di atas awan, dia berada di grassroots. Jadi intinya adalah komunitas itu dibangun oleh masyarakat, digerakkan oleh masyarakat, dan untuk kepentingan, untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Tapi walaupun grassroots, ada juga sih komunitas yang elit, misalnya komunitas penggemar motor gede. Nah, ini kita kesampingkan dari bahasan kita malam ini, gitu, karena itu memang agak beda nuansanya. Jadi kita membahas komunitas yang memang bersentuhan dengan masyarakat dan berada di grassroots. Dan tentu saja hari ini saya akan bicara spesifik tentang komunitas sastra, gitu ya, kawan-kawan semua. Jadi kawan-kawan semua yang juga kebetulan punya komunitas sastra, di sini kita bisa saling tukar pikiran nanti. Nah, saya akan membahas dulu apa definisi dari tata kelola, sesuai dengan judul kita hari ini, tata kelola komunitas. Jadi tata kelola itu apa? Gitu ya. Bahasa Inggrisnya governance, gitu ya. Jadi tata kelola itu apa? Tata kelola itu adalah kebijakan, aturan, prinsip, proses kerja, pengorganisasian, pembagian wewenang, kemudian pengarahan, pengelolaan, dan pengendalian sebuah organisasi. Jadi ada pembagian tugas di sana, bagaimana keputusan dibuat, itu adalah tata kelola. Mengapa ada tata kelola? Simple jawabnya, tujuannya dua. Supaya komunitas kita itu akuntabel dan kredibel. Jadi akuntabel dan kredibel. Kalau sudah akuntabel dan kredibel, maka komunitas kita ini trust, dipercaya oleh berbagai pihak. Mengapa ada komunitas yang sulit dapat sponsor dari mana-mana? Gitu ya. Pada umumnya dari penelitian saya, terutama komunitas seni, yang sulit dapat sponsor adalah karena tidak ditrust oleh pemberi dana. Tidak dipercaya oleh pemberi dana. Gitu. Jadi
Saya berapa kali kenalan dengan kawan-kawan yang beri sponsor, dia bilang, Ri, kalau yang satu itu gua nggak percaya orang itu, nggak mau gua ngasih duit. Nah, itu ada itu kata-kata demikian gitu, tidak trust. Jadi apa yang diinginkan oleh mereka adalah akuntabilitas dan kredibilitas. Akuntabilitas dan kredibilitas itu hanya bisa diberikan kalau kita memiliki tata kelola yang baik. Dan ujung-ujungnya kita mendapatkan trust. Mari kita dalami hal ini ya bersama kawan-kawan semua. Apa itu akuntabilitas, apa itu kredibilitas, apa itu trust. Gitu ya. Kita lihat bersama. Akuntabilitas itu definisinya itu ada komponen-komponennya di situ. Akuntabilitas itu yang dikerjakan komunitas sejalan dengan visi dan misinya. Jadi semua kegiatan yang dikerjakan oleh komunitas itu sejalan dengan visi dan misinya. Saya pernah ngobrol dengan sebuah komunitas, kok kegiatan kalian banyak sekali, kayak nggak berhubungan. Emang visi misi kalian apa sih? Dia bilang, itu yang nggak ada Bang Riri. Jadi kita bisa lakukan apa saja. Katanya kan bingung kita, ini tujuan komunitas apa sebenarnya gitu ya. Jadi akuntabilitas itu komponen pertamanya sejalan dengan visi dan misi organisasi tersebut. Yang kedua, akuntabilitas itu mematuhi prinsip dan etika. Jadi pasti setiap komunitas punya prinsip. Dan pasti setiap masyarakat punya etika yang diperhatikan bersama. Dan komunitas pun punya etika yang mereka anut. Gitu ya. Mengusung idealisme. Jadi ada idealisme yang dibawa oleh komunitas tersebut. Apapun itu. Pasti ada idealisme. Keinginan-keinginan. Gitu ya. Patuh pada hukum, lah iyalah komunitas kalau melanggar hukum ya gawat. Dapat dipertanggungjawabkan semua yang dikerjakan. Jelas gitu ya, siapa yang mengerjakan, kapan, apa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Efektif dan efisien. Efektif itu artinya tepat guna, tepat sasaran. Yang dikerjakan itu memang mencapai tujuannya, itu efektif. Kalau efisien artinya tidak boros, tepat anggaran, anggarannya pas, kalau perlu bisa dihemat, itu namanya efisien. Dan yang paling penting dalam akuntabilitas itu di setiap komunitas adalah transparansi keuangan. Itu penting. Gitu ya. Komunitas itu transparansi keuangan penting. Kalau transparansi keuangan tidak ada, ini biasanya biang kerok perpecahan di dalam komunitas. Kemudian, itu tadi akuntabilitas ya. Sekarang kita bicara kredibilitas. Nah, saya untuk kredibilitas itu, mohon maaf para sahabat semua, kebetulan saya beragama Islam, jadi saya mengadopsi definisi kredibilitas dalam ajaran Islam. Apa itu kredibel dalam ajaran Islam? Sidik, amanah, fatonah, tablik. 4 itu. Sidik itu adalah telling the truth. Amanah itu responsible for what doing. Fatonah itu kompeten, punya pengetahuan, ilmu pengetahuan di sana, punya keahlian. Tabligh itu komunikatif, bisa memotivasi, bisa mengkomunikasikan program, dan sebagainya. Nah, itu adalah credibility. Gitu ya. Jadi credibility itu melekat ke orang. Credibility itu melekat ke orang. Accountability melekat ke organisasi. Jadi, komunitas itu, kalau dia akuntabel, melekat ke organisasi, credibility melekat ke orang yang menjalankannya. Nah, kalau dua itu digandeng, akuntabel dan kredibel, gitu ya, jadinya kita dapat trust, gitu ya, dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Kalau kita sudah menjadi organisasi terpercaya, akan memudahkan kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita akan digandeng kolaborasi oleh berbagai pihak. Kawan-kawan pernah mendengar nggak ada komunitas yang mau kerjasama dengan berbagai pihak ditolak melulu? Nah, gitu kan. Dia ditolak melulu, berarti dia tidak dipercaya. Ada yang bilang, jangan kerjasama sama komunitas itu, kita justru yang rugi. Nah, itu kan sudah tidak dipercaya kita. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, memudahkan kita mencari dana. Kita bisa mencari sponsor, entah itu ke pemerintah, tapi sebetulnya sponsor paling banyak tuh di swasta. Ya, sponsor dari pemerintah tuh sedikit kawan-kawan, dan sponsor paling banyak tuh ada di swasta. Karena apa? Karena perusahaan itu
memiliki namanya dana Corporate Social Responsibility, dana CSR. Tapi dana CSR tentu akan diberikan kepada komunitas yang trusted, yang dipercaya, yang punya nama baik. Nah, nama baik itu diperoleh dari akuntabilitas dan kredibilitas. Akuntabilitas dan kredibilitas tidak akan diperoleh tanpa tata kelola yang baik. Kira-kira demikian prinsipnya. Dan organisasi pun dalam tata kelola itu, ya, organisasi komunitas ini kan tadinya lahir dari pokoknya kita kerjakan saja dulu, pokoknya kita jalan saja dulu, pokoknya kita mengalir saja dulu, kan gitu kan, gitu ya. Dan itu biasa, memang begitu. Jadi tidak ada organisasi komunitas tuh lahir dari perencanaan organisasi yang matang juga enggak. Bahkan saya sendiri yang konon seorang ahli manajemen gitu ya, membuat komunitas Jagat Sastra Milenia juga tidak pakai teori manajemen yang jelimet. Pokoknya jalan saja dulu, gitu ya. Jalan saja dulu. Namun organisasi itu dia harus menjadi learning organization, menjadi organisasi pembelajar. Komunitas itu harus menjadi learning organization. Kenapa? Karena dia tumbuh secara voluntary. Maka dalam perkembangannya, dia harus belajar dari pengalaman sehari-hari. Kasus demi kasus, persoalan demi persoalan, kejadian demi kejadian. Dan itu kalau ditarik pelajaran, maka komunitas itu akan berkembang. Ada pepatah Minang, Subhan ya, alam tak kambang jadi guru, gitu kan. Jadi memang kita harus belajar dari setiap kejadian. Maka melalui belajar kejadian-kejadian tersebut, maka komunitas akan tumbuh kembang lebih tertata dan lebih baik di masa depan. Learning organization itu bisa secara formal, melalui ada forum-forum yang dibuat oleh komunitas, seperti yang dilakukan oleh kelas menulis daring Ellipsis, dia ada kelas menulis daring, itu formal, tertata. Tapi mungkin bisa juga melalui forum-forum non-formal, sambil nongkrong di kafe, ngobrol soal topik puisi, bisa saja. Dan bahkan juga bisa melalui berbagai berbagai forum daring, misalnya melalui membuat YouTube dan sebagainya. Jadi itu adalah learning organization. Kan konon katanya ketika manusia itu berhenti belajar, maka dia berhenti hidup sebenarnya, gitu ya. Jadi komunitas itu juga learning, belajar. Dia belajar. Dia tumbuh kembang menjadi lebih baik. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, gitu ya. Pernah nggak merasakan tiba-tiba ada anggota komunitas yang mungkin tidak setuju lagi berada dalam kapal kita, dia keluar, resign, pindah, gitu ya, nggak mau lagi bersama kita. Kawan-kawan, itu hal yang biasa, nggak usah dirisaukan. Mengapa? Karena memang dari sono nature-nya begitu. Organisasi itu dalam pertumbuhannya, dia akan mengalami yang namanya disruption. Secara teori, setidaknya sebuah organisasi termasuk komunitas akan mengalami 5 kali disruption dengan isu-isu yang berbeda. Kalau JSM, Subhan, sampai hari ini baru 2, berarti ada 3 lagi yang harus saya hadapi ke depannya. Secara teori. Jadi harus siap gitu ya. Jadi JSM mengalami 2 kali goncangan gitu. Nah, tahu kalau Subhan di KMD sudah mengalami berapa kali goncangan gitu ya. Jangan-jangan satu goncangan tuh Subhan mengalami berkali-kali, bisa saja gitu ya. Jadi memang ini adalah disruption. Jadi apa yang disruption? Seleksi alam akan terjadi. Pertama, anggotanya. Oh, si Anu keluar. Ya sudah, dia nggak nyaman lagi dengan kita, visi misinya tidak sama, nggak apa-apa. Itu adalah disruption juga. Atau kegiatan. Oh, kegiatan ini nggak cocok sama kita drop saja. Jangan lagi kita kegiatan ini ke depan. Berarti terjadi seleksi alam terhadap kegiatan. Juga terjadi seleksi alam terhadap mitra-mitra kita. Kita kolaborasi dengan siapa? Oh, sekarang jangan sama si Atnu deh, kita dikadalin melulu, kita nggak usah lagi. Nah, itu terjadi juga seleksi alam terhadap hubungan organisasi gitu ya. Jadi ini hal yang wajar dalam organisasi. Jadi kenapa? Karena ya begitulah gitu. Jadi kalau ada kita bermimpi organisasi kita bakal mulus saja terus, kayaknya nggak ada di dunia itu.
Wong the best practice saja setidaknya organisasi mengalami 5 cobaan kok. Gitu tuh sudah best practice tuh. Best practice gitu. Gitu ya. Saya lanjut kawan-kawan semua. Apa yang dimaksud dengan transparansi keuangan? Nah, ini komunitas banyak problem di sini dari apa yang saya amati. Ya. Apa itu transparansi keuangan? Baik, ada perencanaan dan anggaran tahunan. Kawan-kawan komunitas bikin rencana tahunan nggak mau ngapain? Bang Riri, kita tidak bikin. Kenapa? Karena tidak ada uangnya. Justru itu yang keliru. Itu pola pikir yang salah. Justru Anda bikin kegiatan, butuh dana berapa, lalu Anda cari dana itu. Jangan dibalik. Ada dana, baru bikin kegiatan. Kalau gitu nggak maju-maju kita. Gitu ya. Bikin rencana kegiatan setahun, kita butuh berapa dana setahun itu, gitu ya. Kemudian kita cari, entah melalui dana sendiri swadaya, atau kerjasama dengan berbagai pihak, atau sponsor, donatur, dan sebagainya. Jadi kita tahu, jadi ada rancangan anggaran tahunan. Kemudian dipecah menjadi anggaran kegiatan. Setiap kegiatan anggarannya berapa? Gitu ya, butuhnya berapa, kegiatannya apa saja, anggarannya berapa. Nah, ini adalah pola-pola yang dilakukan di JSM, Subhan. Kemudian ada laporan kegiatan disertai bukti pengeluaran. Itu wajib itu. Jadi berapa dana terpakai, mana buktinya gitu. Nah, memang kita tidak bisa membuat semua pengeluaran itu ada buktinya. Misalnya kalau kawan-kawan di JSM tuh, Bang, kami makan di warteg tadi segini, bonnya kan nggak ada. Ya udah tulis tangan aja lah berapa makan di warteg, kita nilai sepantasnya sajalah, kan gitu kan ya. Kemudian penggunaan uang sesuai dengan anggaran. Ini perlu disiplin kawan-kawan. Serius saya katakan perlu disiplin. Karena banyak komunitas yang sebetulnya ada uangnya tapi raib entah kemana. Nggak jelas, tidak tahu kemana larinya. Ternyata pengurusnya kasbon semua. Itu ngeri kita kan. Gitu. Jadi penggunaan uang tidak sesuai dengan anggaran. Tahu-tahu mau kegiatan, anggaran habis. Dan dana itu habis, nggak tahu entah kemana. Kemudian pemisahan manajemen keuangan beda entitas. Seringkali komunitas itu dia punya entitas. Kemarin saya bicara di community gathering di Museum Bahari Jakarta, menghadirkan beberapa komunitas. Hebatnya beberapa komunitas itu sudah punya PT di dalamnya, sudah punya perusahaan. Gitu ya. Jadi mereka punya komunitas sebagai organisasi sosial, mereka punya mesin uangnya, PT yang mendanai komunitasnya. Berarti sudah 2 entitas dia. Maka itu dilakukan pemisahan manajemen keuangan. Dilakukan pemisahan. Karena apa? Kalau sudah berbentuk PT, maka dia harus diperiksa oleh akuntan nantinya. Tapi kalau komunitas kan belum perlu. Jadi memang harus ada pemisahan. Kami di Jagat Sastra Milenia juga gitu, ada pemisahan. Pemisahan untuk JSM, pemisahan untuk sastra media, dan pemisahan untuk penerbitan. Jadi itu memang pembukuannya mesti pisah, supaya akuntabel. Supaya kita tahu berapa sebetulnya anggaran untuk penerbitan, berapa anggaran untuk website, berapa anggaran untuk komunitas, dan seterusnya. Ada manajer keuangan atau bendahara yang kredibel, dan itu harus menjadi orang yang sangat trusted di dalam organisasi. Jadi bendahara ini orang yang mesti saklek, berani bilang tidak, gitu ya. Tapi alhamdulillah di dalam JSM bendaharanya sih asik-asik aja, karena anggotanya juga asik-asik saja, tidak ada malahan yang neko-neko gitu. Tapi saya melihat di berbagai komunitas adalah anggota yang pinjam dana dulu, ini itu gitu. Nanti kalau ini pinjam juga, ini pinjam juga. Ketika mau kegiatan duitnya nggak ada, maka kegiatan diundur. Jadi memang perlu ada keberadaan manajer keuangan bendahara yang kredibel, yang bawel, yang mengingatkan gitu ya. Kemudian otorisasi penggunaan uang yang berjenjang. Kalau prakteknya kami di JSM, kalau untuk penggunaan dana sampai segini cukup ketua panitia. Ketua panitia. Tapi kalau penggunaan dananya lebih besar,
otorisasinya ada di Wakil Ketua JSM. Tapi kalau dananya sudah besar, maka otorisasinya di saya sebagai Ketua JSM. Jadi ada otorisasi yang bertingkat. Jadi semua penggunaan dana itu otorisasinya di saya. Saya ambil contoh, misalnya waktu acara kami di Taman Ismail Marzuki di PDS HB Yasin waktu itu, lomba baca puisi seabad Khairil Anwar. Nah, itu berjenjang. Ketua panitianya teman saya, D. Sundayana. Jadi sampai level tertentu pengeluaran anggaran di-approve oleh D. Sundayana, oke. Sampai level tertentu penggunaan dana di-approve oleh Wakil Ketua JSM, Mbak Nunung Nur Elnil. Sampai pengeluaran tertentu itu mesti approval dari saya. Dan bendahara, Mbak Emi Sui, tidak akan mengeluarkan uang kalau tidak ada approval tersebut. Itu sudah ada suatu otorisasi. Kemudian ada rapat evaluasi berkala. Secara berkala dikumpulkan mana laporan, apa yang sudah dilakukan, mana dana sudah terpakai, berapa dana tersisa, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian jika ada pelanggaran, maka harus ditindaklanjuti. Alhamdulillah kalau di JSM kami belum ada sampai hari ini pelanggaran, karena alhamdulillah kita menerapkan prinsip ini dengan baik. Gitu ya. Itu transparansi keuangan. Berikutnya membuat keputusan organisasi. Banyak saya temukan komunitas itu, keputusan itu dibuat oleh pimpinannya seolah-olah single fighter. Dia keputusan dia sendiri, nggak pernah ngajak anggotanya. Maka itu sebetulnya untuk komunitas itu, gaya pembuatan keputusan yang paling pas itu adalah partisipatory. Jadi semua ikut serta, setidaknya jajaran pengurus dilibatkan, kalaupun bukan semua anggota, tapi jajaran pengurus. Jadi kalau biasanya, kalau di JSM mau buat keputusan, kita rapat, semua orang saya tanyain pendapatnya. Itu gimana pendapatnya? Ini gimana? Gimana? Semua didengarkan opini kolektif. Kita pertimbangkan masing-masing. Tapi tetap yang namanya pimpinan, keputusan akhir di tangan ketua. Tetapi orang-orang kan lihat, ketua buat keputusan setelah mendengarkan pendapat orang-orang yang perlu didengarkan. Ketua membuat keputusan bukan karena dia ingat apa saat itu, tapi karena memang sudah mendengarkan berbagai masukan. Ini adalah pola membuat keputusan dalam komunitas. Yuk sambil ngopi ya kawan-kawan semua. Oke, lanjut. Ya. Kemudian khusus untuk komunitas sastra, maka tata kelolanya ada yang khusus. Komunitas sastra itu baru berjalan dengan baik kalau dia punya 3 pilar. 3 pilar. Pilar pertama adalah penulis berpengalaman. Dia akan membimbing para penulis-penulis lain di dalam organisasi komunitas itu. Dia akan menginspirasi mereka yang lain. Jadi penulis berpengalaman. Penulis yang berpengalaman ini, dia biasanya jam terbangnya tinggi, mungkin karyanya sudah banyak, bukunya sudah banyak, kemudian sudah karyanya dibahas di mana-mana, dia mendapatkan award ini itu, dan sebagainya. Di JSM ada orangnya. Yang kedua, pakar atau akademisi sastra. Dia bisa pakar, bisa akademisi, atau bisa dua-duanya. Gitu ya. Orang ini sangat menguasai teori sastra. Sangat menguasai teori sastra. Teori ini, teori itu, dia memberi masukan dari sisi teoritik dan akademik. Begini, begitu, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau kita berkarya, kan kalau kita tidak pernah dikritik, kan kita merasa manusia yang paling hebat di dunia. Saya kan dosen. Mahasiswa kalau mau lulus kan bikin skripsi dan bikin tesis dan disertasi kan. Bayangkan kalau skripsi, tesis, atau disertasinya nggak pernah dikritik oleh dosen pembimbing. Hasilnya entah kayak apa. Jadi kritik itu fungsinya bukan untuk menjatuhkan. Kritik itu fungsinya adalah untuk membuat karya sastra anggota kita semakin baik waktu demi waktu. Yang melakukan siapa? Yang melakukan tentu penulis berpengalaman, karena dia sudah punya jam terbang, atau pakar dan akademisi sastra.
Maka dalam JSM, setiap buku yang mau diterbitkan, setiap karya mau diterbitkan, harus lewat kurasi oleh 2 orang ini. Artinya 2 jenis manusia ini. Gitu ya. Tapi tetap keputusan akhir ada di ketua JSM, ada di saya. Gitu. Nah, tapi ada orang ketiga yang tidak kalah pentingnya, itu pihak manajemen. Mereka menggerakkan organisasi. Jadi kalau 2 pilar yang pertama, penulis berpengalaman dan pakar dan akademisi, tugasnya menjaga mutu karya para anggota komunitas. Si manajemen, orang ketiga, menjamin organisasi berjalan dengan baik. Maka di dalam jagat sastra milenial ini jelas pembagian tugasnya. Jelas pembagian tugasnya. Jadi saya pribadi, terus terang nih saya cerita sama Bapak dan Ibu, sahabat semua, saya pribadi tidak pernah mengkritik karya sastra anggota satupun. Mengapa? Karena itu bukan ranah saya. Walaupun saya ketua jagat sastra milenial, tapi itu bukan ranah saya. Karena ranah saya adalah di manajemen yang kanan. Pengetahuan sastra saya tidak sehebat kolega saya yang lain, yang kebetulan di-assign, diberi tugas menjadi penulis berpengalaman dan pakar atau akademi sastra dalam komunitas kami. Jadi ada pembagian, gitu ya. Coba bayangkan kalau nggak ada pembagian atau 3 orang ini nggak ada, semua sama bingungnya dalam komunitas. Karena sama bingungnya, bingung. Ini karya kita ini udah bagus apa belum sih sebenarnya? Jadi kan ada proses learning. Nah, proses learning itu lahir dari cara-cara seperti ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kritik itu tujuannya harus untuk meningkatkan mutu. Kritik itu diberikan seperti seorang dosen pembimbing yang membimbing, mengkritik karya, skripsi, tesis, atau disertasi anak bimbingannya. Gitu. Semua dilakukan dengan niat baik dalam rangka membuat lebih baik. Nah, dalam jagat sastra milenial, waktu proses seperti ini, bisa melalui sebuah diskusi 2 jam lebih loh, dengan terjadi itu gitu ya, terjadi itu, dan itu biasa dalam organisasi kami. Nah, tetapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak biasa dengan pola ini, mungkin merasa sudah hebat segala macam, ya bisa saja mereka mungkin tidak nyaman dengan ini, ya berarti mereka tidak sejalan dengan visi misi organisasi lagi, kira-kira demikian. Jadi memang setiap orang kan berhak untuk memilih dia berada di mana, hatinya merasa nyaman di mana. Tapi beginilah tata kelola jagat sastra milenial. Gitu. Saya lanjutkan. Saya akan membahas spesifik kepada jagat sastra milenial, gitu ya. Jadi jagat sastra milenial visinya jelas, misinya jelas. Visinya menjadi rumah belajar dan berkarya bersama dalam upaya memajukan kesusastraan Indonesia. Jadi jagat sastra milenial itu menjadi rumah belajar. Jadi kalau para sahabat kemarin membaca di berbagai media online, bagaimana saya menegaskan kembali visi ini, bahwa komunitas sastra harus menjadi rumah belajar. Gitu ya. Intinya itu. Nah, kemudian misinya gimana? Misinya kami itu untuk mencapai visi itu, maka kami punya 6 misi yang semuanya bertujuan untuk mencapai visi tersebut. Jadi kawan-kawan tidak usah bertanya ya visi dulu atau misi dulu, karena dua-duanya ada aliran ini di dunia. Kebetulan JSM menganut aliran visi dulu baru misi. Nah, kira-kira gitulah. Gitu ya. Jadi misinya adalah kami membuat program pengembangan kemampuan menulis sastra. Kalau kawan-kawan lihat di website JSM, itu ada beberapa kelas, ada beberapa diskusi, peluncuran buku, pembinaan khusus pada penulis pemula. Ada kawan-kawan yang penulis pemula, definisi pemula ini bukan usia, tapi setidaknya kami membimbing mereka bagaimana sampai muncul buku pertamanya, gitu loh. Itu yang kita maksud. Menyelenggarakan forum diskusi, oke. Menerbitkan karya dalam bentuk buku dan lainnya, kita punya website Sastra Media. Memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan internet dalam aktivitasnya. Sekarang zaman digital, sastrawan tidak boleh lagi gagap teknologi zaman sekarang. Jangan pernah berpikir teknologi itu hanya untuk kaum teknolog. Tidak, sastrawan zaman milenial harus akrab dengan teknologi. Kemudian yang keenam, menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas dan organisasi lainnya.
Nah, Jagat Sastra Milenia mengeksekusi ke-6-6-nya ini. Khusus poin nomor 6, kami baru saja melakukannya hari Sabtu kemarin. Menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas, termasuk komunitas di luar komunitas sastra. Kami bekerja sama dengan komunitas pencinta sejarah di Jakarta, dan kami punya acara bareng di Museum Bahari. Jadi ini semua, ini visi misi ini bukan pepesan kosong, bukan hanya tertulis di kertas, tapi betul-betul dieksekusi. Gitu ya, betul-betul dieksekusi, kawan-kawan. Kemudian kami juga punya, tadi kan definisi tata kelola, visi, misi, prinsip, semangat itu ya. Nah, ini adalah semangat 5Q, semangat 5Q yang menjadi prinsip dari JSM. Karena apa? Kita mementingkan quality. Jadi quality. Jadi kita juga nggak mau asal-asalan. Kita mementingkan quality. Yang pertama, quality of learning. Kita ingin dalam Jagat Sastra Milenia itu ada proses pembelajaran yang berkualitas. Quality of learning. Mengapa tidak writing dulu? Enggak, learning dulu. Enggak mungkin orang writing-nya berkualitas kalau learning-nya enggak berkualitas. Jadi pembelajaran berkualitas, kita berapa kali ada forum diskusi dan sebagainya, bahkan dalam forum-forum yang tidak formal pun ada proses learning. Kemudian quality of writing, penulisan, gitu ya. Saling mengkritik itu biasa saja sebenarnya. Ini harus diubah, yang ini harus diperbaiki, yang ini itu biasa. Karena kita masing-masing kita juga punya kelebihan masing-masing. Saya mungkin kelebihannya di menulis esai barangkali, tapi tidak terlalu bagus kalau menulis puisi misalnya. Beda dengan teman-teman saya misalnya, Emi Sri jago di puisi gitu, Sofian jago di puisi, Mbak Nunung jago di puisi dan segala macam. Jadi memang kita itu saling belajar gitu ya. Dan ada quality of writing di sana. Kawan-kawan percaya atau tidak? Ya, saya mau cerita pada forum ini. Saya ini ketua Jagat Sastra Milenia. Saya ketua di komunitas ini. Sekolah saya doktor, tapi doktor saya ekonomi dari Perancis. Gitu ya. Saya doktornya ekonomi di Perancis. Artinya, saya doktor tapi bukan doktor sastra. Jadi keilmu sastra saya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi, walaupun saya doktor, dosen UI, ketua JSM, kan nggak boleh saya jumawa kalau dikritik oleh teman-teman saya. Bang Riri, puisinya kurang bagus nih, harus diperbaiki, harus saya dengarkan. Itulah namanya learning. Bukan berarti mentang-mentang saya ini doktor ekonomi, kemudian saya merasa diri saya hebat di semua bidang. Nggak bisa. Itu yang kami maksud dengan quality of learning, quality of writing, karya, dan quality of motivation. Bahwa kita tuh saling belajar. Itu terjadi di Jagat Sastra Milenia. Jadi kalau kawan-kawan Subhan tahu betul itu, bagaimana saya juga dikritik oleh teman-teman di dalam Jagat Sastra Milenia gitu ya. Saya bilang kritik aja. Kalau saya bahkan di buku saya yang terakhir Metaverse, berapa puisi saya digugurkan oleh kuratornya, teman sendiri itu, gitu ya. Kemudian ya memang begitu kalau prosesnya, gitu ya. Jadi memang ya itu karyanya kurang bagus, tidak layak tampil di buku Bang Riri, apa boleh buat, kita gugurkan. Dan saya no hard feeling karena yang ngomong adalah orang yang memang lebih paham daripada saya. Loh Riri kan doktornya ekonomi bukan sastra, beda kan? Nah gitu. Kemudian quality of friendship, kita saling menghargai friendship. Artinya kita saling menghargai, tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing orang. Kita bersahabat itu saling mendukung, saling melejitkan, saling membranding dan sebagainya. Quality of friendship itu kita. Nah kalau ada yang nggak pas dengan budaya itu ya mungkin nggak pas lah di JSM. Kemudian quality of management. Kualitas manajemen organisasi. Wah, itu persoalan tersendiri tuh. Gitu ya. Bagaimana menata organisasi dengan manajemennya. Tidak selamanya organisasinya lancar-lancar saja. Ada juga kadang-kadang saya miss di sana sini, gitu ya. Tapi kalau tidak ditata, miss-nya mungkin lebih banyak, melesetnya mungkin lebih banyak, gitu ya. Nah, ini adalah semangat 5Q yang kami terapkan di Jagat Sastra Milenia, JSM. Logo, sekarang kami bicara logo. Logo ini menjadi dasar filsafat dari komunitas kami. Jadi kalau kawan-kawan lihat, para sahabat lihat, logonya yang kanan itu tuh, kanan atas itu. Jadi ada 3 komponen tuh.
ada bulu ayam warna merah, ada buku, dan ada tuh kayak gelembung-gelembung di belakang warna biru. Ada 3 komponen ya. Saya mulai dari yang pertama. Pena bulu ayam warna merah melambangkan itu melambangkan aktivitas menulis yang lentur namun berani. Lentur bulu ayam, berani merah. Jadi kita berani saja menulis, kritis saja, tidak ada halangan-halangan untuk menulis apapun selama bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Tentu saja di jagat sastra milenia yang dilarang adalah menulis hoax, gitu ya, menulis fitnah, nah itu nggak bisa, gitu ya. Tulislah dengan baik hal-hal yang baik, yang produktif dan bisa menginspirasi banyak orang. Bahkan kalau perlu mengkritisi pemerintah pun silakan, tidak masalah, gitu ya. Bahkan mengkritisi infrastruktur pendidikan kita, mengkritisi ada budaya-budaya yang tidak pas, monggo, tapi semua bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Jadi itu pena. Yang kedua, buku melambangkan keabadian karya dalam ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Ya dong. Orang kalau menulis, bayangkan tidak pernah belajar mau nulis apa, gitu ya, kawan-kawan semua. Sebelum Anda menulis, Anda harus belajar, kan gitu ya. Jadi buku itu wajib. Yang ketiga, ini apa gelembung-gelembung warna biru putih ini? Ini adalah teknologi cloud di internet. Artinya apa? Jagat sastra milenia harus tune in dengan perkembangan terkini di era digital dan milenial dan era society 5.0. Sastrawan harus tune in dengan perkembangan zaman. Kami tidak sependapat sastrawan yang meratapi karena perkembangan zaman. Enggak. Tapi sastrawan harus bisa tune in dengan perkembangan zaman dan mengawal perkembangan zaman itu supaya tetap memiliki hati nurani. Itulah perannya sastra. Gitu ya. Jadi kami ingin demikian. Makanya antologi JSM yang pertama waktu itu judulnya adalah 5.0. 5.0 menggambarkan bagaimana bagaimana para penyair memotret situasi masyarakat sekarang dalam era peradaban society 5.0 atau 5.0 yang sering disebut juga dengan era digital. Kemudian ada yang bilang, kok temanya berat sekali? Berat gimana? Bukannya sekarang kita sudah memasuki zaman itu. Setiap kita punya yang namanya handphone. Setiap kita akses internet. Coba, apa isi nurani kita memotret situasi yang seperti saat ini? Nah, itulah kira-kira. Oh, ada yang menulis puisi, cintaku berada di ujung, nah itu di ujung jari, ya itu serah apalah, pokoknya berbicara mengenai kehidupan masyarakat di era 5.0. Ada yang menulis tentang bagaimana spirituality di era 5.0, monggo gitu ya, dan seterusnya. Ada yang mengerti teknologi, menuliskan seperti apa teknologi itu, misalnya teknologi kecerdasan buatan mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan bagaimana manusia harus silakan juga gitu ya. Pokoknya kita sebagai penyair berusaha untuk memotret fenomena perkembangan zaman dan menuliskannya dalam bentuk puisi atau dalam karya sastra lainnya, tujuannya mengawal peradaban supaya tidak kehilangan nurani. Kalau bahasa luar sono, high tech, high touch, high technology, high human touch, gitu ya, kawan-kawan semua. Itu yang kita inginkan. Jadi kita sudah keluar dengan buku antologi pertama, judulnya 5.0. Nah, bulan Februari besok kita akan mengumumkan buku antologi kedua. Judulnya belum tahu, masih dirapatkan. Mungkin kita akan luncurkan nanti di bulan Oktober, terkait dengan juga kita akan mengadakan festival JSM di bulan Oktober. Insya Allah mudah-mudahan. Kemudian kita juga punya sebagai pegangan prinsip yang kita yakini bersama. Pertama, mengajari tanpa harus sok hebat. Jadi Anda kalau ngajarin orang nggak usah goblok-goblokin orang gitu ya. Sampaikan saja dengan cara yang baik gitu ya. Mengajari tanpa harus sok hebat. Anda kalau ngajarin itu jangan kayak orang paling tahu di dunia. Toh kita juga masing-masing ada tahu dan ada nggak tahunya gitu ya. Berdiskusi tanpa harus mendominasi. Bahkan saya di JSM memberikan kultur, ketua JSM itu cuma ngomong 2 kali setidaknya. Pembukaan, kemudian merangkum gitu.
dan kalau ada tanya jawab paling enggak gitu. Atau kebetulan kalau ketua JSM-nya yang lagi ngasih pengarahan, ya bolehlah gitu. Tapi tidak boleh mendominasi. Menasehati tanpa harus nyinyir setengah mati. Kan kalau menasehati itu kan kadang-kadang nyinyirnya lebih banyak daripada isi nasihatnya, itu nggak boleh. Memotivasi tanpa harus menyombongkan. Kamu bisa, jadilah seperti saya itu sukses loh. Aduh ampun deh, gitu ya. Jadi memang memotivasi tanpa menyombongkan, menunjukkan tanpa harus memaksa, gitu ya. Memuji tanpa harus mengkultuskan, mengkritik tanpa harus merendahkan, rendah hati tanpa harus rendah diri. Itu adalah prinsip yang kita coba terapkan di JSM. Memang tidak mudah menerapkan prinsip ini. Kadang-kadang ada juga satu dua yang belum bisa. Tapi setidaknya kita mencobalah. Kita punya acuan bersama. Kemudian terkait dengan terkait dengan entitas yang ada di JSM, setidaknya kami sekarang punya komunitasnya, Jagat Sastra Milenia, punya jurnal sastra daring, sastra media, punya penerbitan JSM Press, dan rencananya 2023 ini mau bikin JSM TV. Itu adalah streaming TV dengan menggunakan perangkat-perangkat gratisan saja di internet. Nah, manajemen itu dikelola secara terpisah, namun tetap di bawah satu atap pimpinan ketua JSM. Gitu ya. Jadi kepengurusannya itu terpisah gitu. Pengelolaan anggaran dan keuangannya pun terpisah sehingga bisa akuntabel. Gitu ya, tidak campur baur gitu ya kawan-kawan semua. Terima kasih Subhan, itulah kira-kira sharing dari saya tentang tata kelola komunitas sastra. Kita akan dalami melalui tanya jawab. Silakan didalami, mungkin ada yang terlupa oleh saya atau ada kawan-kawan yang ingin didiskusikan, monggo. Silakan. Saya akan stop sharing dan terima kasih kawan-kawan semuanya. Silakan saya kembalikan kepada Subhan. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Luar biasa ya, tata kelola komunitas sastra. Isinya daging semua ya, teman-teman. Mulai dari bagaimana lahirnya sebuah komunitas, tadi dijelaskan oleh udah Riri ya. Apa saja peran penting sebuah komunitas, bagaimana tata kelola komunitas sehingga dapat dipercaya publik, mulai dari akuntabilitas, kredibilitas, ya, trust, kepercayaan. Lalu bagaimana tadi kalau seandainya kepercayaan itu tumbuh, maka peluang-peluang mendapatkan sponsor dari berbagai pihak itu besar ya. Sponsor dari pemerintah tadi disebutkan sedikit, sponsor itu banyak dari swasta. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya bagaimana kiat mendapatkan sponsor-sponsor ini untuk menumbuhkan komunitas, ya kan? Kemudian tentu saja dalam komunitas tadi juga dipaparkan oleh Riri bagaimana pimpinan komunitas dan teman-teman di komunitas bisa menyikapi berbagai guncangan-guncangan yang terjadi, baik internal maupun eksternal, ya. Dan tadi ada 3 penguatan atau 3 pilar penggerak komunitas sastra juga dijelaskan, mulai dari adanya penulis yang berpengalaman, pakar akademi sastra, dan yang paling penting adalah manajemen. Dan satu lagi tentu etika berorganisasi juga, ya. Nah, sebelum teman-teman mengajukan pertanyaan, saya juga mengucapkan selamat datang teman-teman lainnya di luar kelas menulis daring ya, komunitas-komunitas di luar KMD yang sudah bergabung juga. Terima kasih. Ada Bang Muhammad Rois Rinaldi, ya, Mbak Naning Siit. Nah, ini jauh-jauh pernah jadi narasumber kita juga. Terima kasih. Mbak Naning sudah bergabung. Ada Kak Emi Sui, Bang Andi Jusiman, Mbak Nunung, Mbak Risa Curia, ya, Mbak Erna Winarsi, dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau tidak tersebutkan. Itu mereka muncul karena ketuanya jadi narasumber tuh, Subhan. Ya, dahsyat. Terima kasih teman-teman JSM dan komunitas lainnya. Dan saya kira ini materi ini memang sangat penting sekali kita miliki. Khusus di kelas menulis daring, tentu tidak hanya sekedar melahirkan penulis ya, tidak hanya sekedar mendampingi penulis. Nanti kalau teman-teman penulis di KMD sudah mahir, sudah mandiri dengan karya-karyanya, tentu tidak hanya untuk diri sendiri, bisa berbagi ilmunya, pengalamannya tentu lewat komunitas-komunitas yang dibentuk itu. Berbagilah sehingga Elipsis bisa memberikan banyak manfaat ya. Baik teman-teman, sesi diskusi kita buka. Silakan melambaikan tangan atau menuliskan
pertanyaan di kolom komentar. Ya, silakan. Teman-teman, siapa yang mau memulai pertama? Nah, tentu tidak hanya komunitas sastra saja saya kira topik ini ya, berlaku untuk semua komunitas lain, karena tadi ada poin pentingnya manajemen. Bagaimana membangun manajemen sebuah komunitas. Nah, fokusnya komunitas sastra. Oke, ada Bang Muhammad Rois Rinaldi. Silakan Bang Rois. Terima kasih Kak Suhan, luar biasa. Aku sangat tertarik ketika Bang Riri membagikan diskusi ini. Karena apa yang semua dikatakan oleh Bang Riri itu betul-betul apa yang sedang aku hadapi ya. Ngurus komunitas. Dan memang hal terberat adalah menghadapi ego masing-masing di dalam komunitas. Terlepas dari itu, yang paling sulit sekarang adalah bagaimana membuat teman-teman itu percaya bahwa dengan berkomunitas dengan cara yang baik, menurunkan ego masing-masing, bekerja secara bersama, kita akan lebih cepat berkembang karena kita tahu bahwa kadang seniman itu egonya tinggi-tinggi. Nah, ngadepin komunitas yang isinya seniman dengan ego yang lumayan tinggi, itu tantangan yang luar biasa. Mungkin Abang punya tanggapan untuk hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rois Rinaldi. Nah, ini menarik udah Riri ya. Ini terkait dengan goncangan-goncangan tadi itu, ya, bagaimana menghadapi ego ya sesama pegiat komunitas. Solusinya atau pengalaman Bang Riri seperti apa? Udah Riri, silakan. Ya, baik. Jadi tidak hanya di dunia sastra saja, tidak hanya seniman saja yang ego itu besar gitu ya. Tapi begini, ada manusia yang memang suka hidupnya itu soliter. Saya biasanya sudah menangkap hal itu sejak di bangku kuliah misalnya. Saya biasanya kasih mahasiswa tugas tuh ya, Kang Rois. Ini tugas kelompok ya semuanya, kerjakan dalam kelompok berlima gitu ya. Ada satu orang misalnya, Pak, saya kerjain sendiri aja ya. Capek saya kalau kerja dalam kelompok. Nah, begini-begini nih. Udah kelihatan bibitnya sejak kuliah nih. Gitu ya. Jadi dia memang pekerja soliter. Dan kalau jiwanya memang soliter, sebaiknya jangan masuk komunitas. Ya biarkan saja. Bisa jadi dia cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang soliter. Gitu ya. Tapi begini, walau bagaimanapun Bang Rois, fitrah manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, kalau mau menulis, ini saya kutip pendapat siapa dulu tuh. Kalau mau menulis, bisa sendirian. Tapi kalau mau jadi penulis handal, harus butuh teman dan bersama-sama, tukar pikiran, diskusi, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi artinya, Kang Rois, fitrahnya kita ini makhluk sosial. Nah, biarlah Kang Rois, daripada Kang Rois capek dan lama-lama stres menghadapi orang yang tidak mau berada bersama-sama, biarlah yang tinggal di organisasi kita ini yang pingin bersama-sama, Bang Rois. Yang memang ingin soliter, dan merasa dirinya paling ya hebat dan tidak butuh teman-teman, ya biarlah mereka keluar dari organisasi, tidak apa-apa. Buat saya begitu saja. Gitu ya. Jadi yang tinggal ini yang betul-betul mau bersama-sama. Yang DNA-nya itu adalah kita bersama-sama. Gitu loh, Kang Rois. Kalau pengalaman dari saya hampir tidak pernah menahan-nahan orang keluar dari organisasi loh, Kang. Jadi memang ada nature-nya. Itu pengalaman dari saya. Begitu juga, Kang, karena keluar dari organisasi dan kemudian ego tersebut memang agak susah. Takutnya kita akan menghabiskan energi kita untuk itu nanti. Sementara tugas utama kita kan di dunia sastra di sini, Kang. Nanti terabaikan. Kang Rois sibuk menghadapi orang dengan ego tinggi, lama-lama waktu Kang Rois habis itu pikiran itu nulisnya terganggu. Emosi sudah capek duluan gitu kan. Jangan juga kan, Kang. Kalau saya begitu saja, Kang. Bagi yang mereka mau bersama-sama, yuk stay bersama-sama, beraktivitas bersama-sama. Bagi yang memang pengen bersolo karir, monggo silahkan gitu. Gitu, Kang. Gitu, Bang Suman. Abang, aku minta dikoreksi untuk aku secara pribadi. Tambahan juga. Ya, Kang Rogi, Islan. Mungkin keburukan yang aku miliki adalah ketika aku selalu berusaha
untuk mempertahankan orang lain, karena orang lain itu juga tidak menyatakan dia hendak pergi. Dia hendak bersama, tapi dia tidak hendak melakukan apa yang disepakati bersama. Tidak hendak pergi juga. Nah, responnya gimana tuh, Bang? Ini lebih parah lagi nih, Kang. Dia tetap ingin stay, tapi nggak ingin bersama-sama. Jadi nawaitunya apa berkomunitas gitu. Ya sudah, Kang, kalau seperti itu biarkan dia stay, tapi nggak usah dipikirkan, Kang. Gitu. Saya lebih memilih seperti itu. Sebab kalau tidak, Kang Rois bingung sendiri nanti. Gitu ya. Jadi memang arti gini, dalam komunitas itu, Kang, orang gabung dengan komunitas itu semua dengan niat baik, ingin melakukan pekerjaan bersama. Tapi kalau ada orang gabung dengan komunitas, tidak ingin nimbrung apa-apa, ya agak susah juga. Berarti dia tidak ingin berkomunitas sebenarnya. Dia cuma ingin numpang tinggal di sana aja, tapi nggak mau berbaur. Ya sudah, biarkan saja dia tinggal di sana. Ya nggak usah diajak-ajak aja, Kang, biarin aja. Ajak aja lah. Tapi kalau dia nggak mau ikut, ya sudah, biarin aja. Gitu. Baik. Gitu, Kang. Daripada Kang pening-pening, nanti stres lama-lama kita, Kang. Oke, terima kasih, Wan. Terima kasih Bang Rois dan Uda Riri ya. Jadi Bang Rois harus berjiwa besar saja di komunitas itu ya. Sabar ya. Sabar. Baik, dari Bang Rois kita ke Kak Nurhayati. Kak Nurhayati Teknun ya. Teknun di Bukit Tinggi. Silakan. Tuhan, itu Nurhayati yang di Bekasi. Oh iya, bukan ya. Oh, sorry. Berarti nama Nurhayati ini banyak ya. KMD. Ya, silakan Kak Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ada sedikit pertanyaan untuk Bang Uda Riri. Maaf, saya mau bertanya, jika sebuah komunitas itu usianya itu tidak beragam, tidak satu usia gitu. Jadi kan bagaimana caranya menyamakan visi dan misi untuk orang yang usianya itu tidak seragam. Terus yang kedua, saya punya sebuah komunitas alumni. Nah, di dalamnya itu kami itu sebenarnya seusia, tapi kenapa ya saat di belakang mereka banyak bicara, banyak ide, banyak ini. Begitu diangkat ke muka untuk bicara, mereka sama sekali pasif gitu, tidak mau memberikan saran, tidak mau memberikan apa-apa. Tapi begitu kegiatan berjalan, ternyata banyak sekali koreksi dari beliau-beliau ini yang sebenarnya saat itu diajak untuk berdiskusi, tapi tidak mau gitu. Bagaimana cara mengatasinya gitu? Karena kami ini seusia, jadi ada rasa segan untuk menegur secara agak serius gitu, Bang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurhayati, waalaikumsalam. Ini soal senioritas dan junior nih, muda tua ini. Bagaimana menyikapinya, Bang Riri? Silakan dari Riri. Saya mulai dari komunitas alumni yang paling gampang ya, pengalaman saya. Jadi Mbak Nur, kalau kebetulan berkumpul tuh ya alumni sekolah saya, alumni SMA saya, yang kami seangkatan semua, seusia seangkatan, gitu ya, itu rentang kesenjangannya tinggi sekali, tinggi sekali. Jadi kalau kumpul tuh ada alumni seangkatan kami yang menteri, Archandra Tahar, itu teman seangkatan saya yang pernah menjadi menteri sumber daya mineral, energi sumber daya mineral. Tapi ada juga teman seangkatan kami yang jadi tukang becak. Itu serius tukang becak. Jadi spreadnya tinggi sekali. Maka strateginya gimana? Maka beberapa kami yang dianggap bisa mengelola itu, akhirnya mengambil strategi untuk jemput bola. Semua teman-teman yang dianggap dalam tanda kutip berhasil dalam karirnya, itu menjemput kawan-kawan yang mungkin kurang beruntung ke rumahnya masing-masing untuk bergabung. Jadi dijemput, Mbak Nur. Iya. Jemput. Jadi saya kebagian waktu itu jemput dengan saya bawa mobil sendiri, saya jemput teman saya yang rumahnya betul-betul dia tuh kasihan kita lihat. Dia jualan kaki lima gitu ya. Jadi itu adalah sebuah Nah, yang kemudian adalah komunitas alumni ini sebenarnya tujuannya apa?
Kalau tujuannya sekedar kongko-kongko, biasanya akan menjadi masalah. Karena tidak ada yang merekatnya itu selain kesamaan sekolah saja, yang mungkin tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang, karena nasib udah beda misalnya. Tapi ketika ikatan alumni ini seperti yang kelas saya lakukan, kami memiliki namanya endowment fund. Endowment fund itu dana abadi yang dikumpulkan dari anggota-anggota dengan sistem sukarela. Kebetulan di angkatan saya ada yang jadi direktur bank itu berapa orang, direktur BUMN berapa orang. Jadi kami punya endowment fund. Dan inilah yang kami berikan kepada teman-teman yang kurang beruntung. Jadi ada sebuah visi misi, artinya komunitas ikatan alumni bertransformasi menjadi komunitas sosial kemanusiaan, Mbak. Ya. Itu yang terjadi, ya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan perbedaan usia? Ada yang muda banget, ada yang sudah tua, gitu ya. Itu tergantung leadernya, Mbak Nur. Saya sekali lagi mengatakan leadernya. Leader itu harus bisa masuk ke semua usia. Leadernya harus bisa masuk. Leadernya harus bisa ngayomin yang lebih tua, ngajak ngayomin yang lebih muda, teman sebaya. Ya begitulah. Akan ada tantangan? Jawabnya iya. Karena namanya komunitas ini kan diasuh secara voluntary. Emang enak jadi ketua JSM? Dapat gaji pun enggak? Gitu ya. Kemudian anggotanya pengen ini itu, kadang-kadang puyeng gitu ya. Gitu. Jadi memang voluntary. Tapi ada sebuah visi dan misi yang bersama kita lakukan. Kenapa Emi itu tutup mulut? Memang nggak enak jadi ketua JSM. Ada satu lagi boleh Bang? Satu lagi. Boleh nggak Subhan? Lapor dulu ke Subhan. Oh iya. Satu lagi boleh Bang Subhan? Silakan satu lagi. Ya iya. Maaf nuwun sewu. Karena ini kan sudah masuk ke mendekati pesta rakyat ya. Jadi saya ada unek-unek gitu. Bagaimana kalau ini saya hanya nge-share aja di komunitas saya, tiba-tiba itu ada orang baru masuk. Memang teman kami sealumni. Cuma tiba-tiba dia membawa misi. Misi yang sebenarnya kan kalau di alumni itu kami tidak mengkhususkan untuk satu, tidak ada, pokoknya nggak ada sara. Tidak ada unsur agama, politik, atau apa gitu. Tapi tiba-tiba beliau ini masuk dengan satu misi. Dan kebetulan memang beliau ini ada sedikit kelebihan gitu. Jadi beliau seperti memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan misi dia. Tapi kami itu nggak enak untuk memperingatkan atau mengeluarkan beliau ini. Sebaiknya apakah kami di belakang memberikan masukan bahwa komunitas itu untuk kebersamaan, tidak ada visi misinya kan tidak ada untuk politik ataupun untuk yang lainnya gitu, yang hanya untuk sosial gitu loh. Bagaimana caranya ya Bang? Ya, biar baik. tidak menyinggung perasaan. Nur, ada nggak yang dia langgar dari komunitas itu? Baru nge-share tentang tokoh yang dia sukain. Nggak, ada nggak yang dia langgar? Ada yang nggak dia langgar? Misalnya, belum sih. Tidak boleh berpolitik. Ada aturan gitu nggak di komunitas? Yang jelas. Ada, sudah dibilangin untuk tidak berpolitik. Tapi beliau ini hanya nge-share. Bukan dibilangin, tapi ada nggak dalam dokumen resmi komunitas tidak boleh berpolitik? Di inskripsinya itu loh, bahwa komunitas tidak boleh membawa unsur sara atau membawa misi politik gitu ada. Kalau ditulis. Sudah ada yang dia langgar, tegur saja. Karena kita bukan menegur orangnya, tapi kita menegur perbuatannya. Karena perbuatannya bertentangan dengan apa yang tercantum dalam keorganisasian kita. Jadi kita tegur perbuatannya, bukan orangnya. Tegur saja. Siapa yang berhak menegur? Ketua komunitas. Ya, ketua komunitas. Kalau ketua komunitas takut menegur, berhenti saja jadi ketua komunitas. Berarti leadership-nya nggak ada. Simple aja. Siap. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Nur Hayati di Jakarta ya. Dari Jakarta kita ke Banda Aceh. Kita dengarkan pula suara anak muda ini.
Nah, ada Ronald di Banda Aceh. Silakan Bang Ronald. Terima kasih Pak Subhan dan dari Riri yang telah memberi kesempatan. Saya ingin mungkin mengenai curhat sedikit gitu. Akhir-akhir ini agak kehilangan semangat untuk menulis dan ide-ide ketika sudah di depan laptop, kamera. Malam itu kan udah diazamkan tuh. Besok saya mau nulis ini. Tapi ketika sudah di depan layar laptop, pikiran itu udah nggak jelas sama tujuan itu lagi kan. Tidak, awalnya kita mau menuliskan ini, tapi setelah kita eksekusi, hilang itu. Itu gimana akhirnya dari Riri, terus bagaimana cara mengatasi seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ronald. Ini writer block nih. Silakan Bang Riri, karena Bang Riri juga penulis. Writer's block. Sebetulnya malam ini kita tidak bahas topik itu ya, Ronald. Tapi writer's block ada satu topik tersendiri biasanya dari Subhan tuh, gitu ya. Ya berarti ya nggak apa-apa lah, walaupun forumnya nggak pas, tapi saya cerita pengalaman saya deh, Ronald. Karena hari ini kita membahas komunitas, gitu ya. Jadi kita tidak membahas writer's block. Tapi oke lah. Saya pernah mengalami writer's block, pernah. Gitu ya. Writers apa saja. Yang paling mengerikan ketika tesis atau disertasi saya mandek. Nah, itu lebih ngeri lagi tuh. Writer's block benar itu. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya biasanya writer's block itu terjadi karena pikiran kita penuh tuh pertama kali. Itu harus di-refresh dulu tuh. Gimana caranya kita refresh? Di komunitas sudah ya? Iya, di komunitas. Nah, gimana caranya kita refresh? Nah, kalau orang JSM mungkin Subhan suka lihat tuh. Oh, makan-makan mereka katanya. Itu merefresh gitu ya. Kemudian atau ngajak anggotanya jalan ke alam gitu ya sama-sama. Itu mengatasi writer's block. Tapi kan tidak semua orang persoalannya karena itu. Ada juga persoalannya karena yang lain. Memang ide itu kelupaan. Kalau memang kita pelupa, ketika ada ide langsung catat. Kemudian ketika mau menuliskannya, itu kita sudah melihat catatan-catatan itu lagi. Saya kira sudah banyak sesi tentang itu di KMD ya. Apakah mencatatnya itu kita motret, seperti yang biasa lakukan Emi, atau kita mencatat di kertas, atau kita apalah, bisa macam-macam gitu ya. Jadi writer's block itu macam-macam gitu ya. Tapi writer's block yang paling mengerikan adalah sebenarnya hati kita itu tidak mau menulis gitu. Baik. Menulis terpaksa. Iya. Terima kasih dari Riri. Nanti Bang Ronald silakan dibongkar-bongkar lagi ya. YouTube saya juga tentang writer block itu banyak sekali ya. Banyak sekali di KMD ini writer's block. Silakan. Bisa kembali, semangat lagi. Baik, dari Banda Aceh kita ke Maumere, Flores. Ada Bang Randi Laja. Silakan Bang Randi. Jauh nih, Flores. Masih ada? Halo. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan Bang Randi. Oke, terima kasih atas penjelasannya tadi. Saya hanya bertanya satu hal. Ini juga ada hubungan dengan pertanyaan kedua dari kakak Zainebuli. Itu terkait membangun mitra kerja dengan sesama komunitas. Selain tips-tips dalam mencari sponsor, apalagi di daerah-daerah terpencil yang kebetulan juga banyak menaruh minat terhadap sastra, terutama khususnya Flores atau Larantuka apalagi. Saya mau bertanya bagaimana cara melobi dengan baik, mengingat pendekatan menjalin. Halo. Ya, silakan Bang Randi. Silakan teman-teman yang bocor mikrofonnya di off-kan ya, di off-kan mikrofonnya. Silakan dilanjutkan Bang Randi. Oke, saya langsung to the point saja. Saya mau bertanya itu bagaimana cara melobi dengan baik apabila kita menjalin mitra kerjasama dengan sesama komunitas, mengingat pendekatan menjalin komunikasi secara virtual atau tidak di media sosial, secara digital juga tidak sepenuhnya menjamin apakah betul dan bisa sukses apabila kita menjalin pendekatannya secara face to face begitu. Saya mohon pendapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Randi Laja di Maumere, Flores ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ini menarik dari Riri. Bagaimana kiat melobi mitra sama komunitas ataupun dengan pemerintah ataupun dengan pihak-pihak swasta lainnya sehingga ada sinergi kolaborasi program atau bahkan kita mendapatkan dana bantuan dan lain sebagainya. Ya. Silakan.
Lobbying untuk itu hanya 3 kata kuncinya. 3 kata kuncinya. Saya sebut. Pertama, dikenal. Yang kedua, ada karya. Yang ketiga, kemudian dipercaya. Udah, 3 itu aja. Komunitas Anda dikenal atau tidak, itu penting. Kalau tidak dikenal, ya gimana orang mau ngasih bantuan? Kenal juga tidak, gitu ya. Jadi PR pertama harus membuat komunitasnya dikenal. Baik dikenal secara di dunia nyata maupun melalui media sosial. Wajib hukumnya membuat dikenal. Jadi banyak orang suka memposting segala macam, itu bukan karena gaya-gayaan, tetapi karena dalam rangka ingin membuat komunitasnya dikenal. Dan membuat komunitas dikenal itu tentu ada strateginya, ada ilmunya, namanya ilmu komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan kegiatan kita kepada khalayak di dunia maya. Tentu ada caranya, gitu ya. Bagaimana orang jadi paham. Itu yang pertama, dikenal. Yang kedua, komunitas ini memang ada karyanya. Komunitas ini isinya misalnya anak-anak muda. Oke, kegiatannya apa? Oh, ternyata sekali seminggu mereka latihan. Mereka latihan buat puisi. Oh, ada kegiatannya. Syukur-syukur sudah ada yang menghasilkan karya dimuat di mana gitu ya. Jadi kelihatan, oh iya ini komunitas berjalan dengan baik. Ada karyanya, ada yang melejit. Yang ketiga, trust, dipercaya. Ternyata yang mengurusnya tidak punya track record yang gelap. Bayangkan, kalau dilihat pengurusnya, wah si Anu, dulu menggelapkan uang tuh. Uang buku orang tuh hilang sama dia, ditilep. Ah, gawat itu. Jadi memang jawabnya cuma 3. Pertama, dikenal. Yang kedua, ada hasil kegiatan. Yang ketiga, dipercaya. Kalau itu sudah dilakukan, biasanya itu dengan mudah. Repotnya, secara teori itu mudah, tetapi mempraktekannya yang sulit. Untuk membuat jangankan membuat komunitas dikenal, membuat diri kita dikenal pun tidak mudah. Butuh setahun mungkin membuat diri kita terkenal. Gitu ya. Saya mulai dikenal dalam komunitas sastra itu sejak pertama kali menulis puisi, saya butuh 5 tahun. Baru saya dikenal oleh berbagai kalangan dan baru diajak sana-sini. Dulu menjadi penonton yang baik saja, nggak ada yang kenal saya. Ada masa-masa tahun 2011, tahun 2010, 2011, tahun 2012, saya itu datang ke tim Taman Ismail Marzuki, itu tidak ada yang kenal saya. Saya masuk sebuah ruangan, nggak ada yang kenal saya. Saya lihat orang-orang itu seniman-seniman, penyair-penyair terkenal, nggak ada yang kenal saya. Gitu. Jadi saya butuh waktu untuk membuat orang mengenal saya. Bang Rois masih ada nggak, Bang Rois? Halo, Bang Rois. Kang Rois masih ada nggak? Sepertinya masih ada. Masih. Kang Rois Rinaldi itu, ya, tahun 2017 dia pernah menjadi narasumber, gitu ya, pernah menjadi narasumber. Saya hadir di acara itu. Nah, waktu itu Kang Rois itu udah terkenal, saya belum. Nah, Kang Rois itu nggak kenal sama saya tuh waktu itu. Jadi, nah, tetapi belakangan kita jadi kenal. Mengapa? Karena kita harus membuat diri kita dikenal, gitu ya. Membuat diri kita dikenal, show up dengan cara yang elegan. Itu pertama. Itu diri kita, apalagi komunitas harus membuat kita dikenal. Kita harus dikenal dulu, maka orang menerima kita, baru orang mengajak kita, dan baru orang kalau kita butuh bantuan orang mengerti. Oh iya, dia layak untuk dibantu. Gitu ya. Jadi Kang Rois mungkin pernah ingat tahun 2017 kita agak sedikit berdebat di Museum Layang-Layang. Iya. Waktu itu kita gitu. Tapi sebenarnya pernah ketemu kok sama Kang Rois itu. Ya. Jadi artinya saat itu saya ketemu sama Rois, tapi karena saya belum dikenal, jadi ya begitu. Tapi setelah dikenal jadi sahabat baik gitu kan. Artinya memang harus membuat kita dikenal oleh berbagai kalangan gitu ya. Kang Rois membahas apa ya, sastra lintas negara di ASEAN kalau nggak salah ya. Orang penyair di ASEAN. Iya. Baik, kemudian kita lanjut. Itu baru kita masuk untuk komunitas, caranya sama. Saran saya gimana?
pertama, buat komunitas Anda dikenal. Yang kedua, tunjukkan kepada khalayak masyarakat, baik di media sosial, ada kegiatan dan karyanya. Yang ketiga, memang orang-orang di sana kredibel dan bisa dipercaya. Dengan cara demikian, biasanya lebih mudah untuk menjalin kerjasama. Terima kasih, Subhan. Baik, terima kasih udah Riri. Ya, Bang Randi, demikian ya. Saya kira menarik. 3 poin tadi, dikenal, ada karya, dan dipercaya. Ini harus dibangun oleh kita, ya, pegiat-pegiat komunitas, sehingga berpeluang mendapatkan banyak kerjasama, kemitraan, baik antar komunitas maupun lembaga-lembaga lainnya. Kelas menulis daring elektronik mendapatkan itu, ya, seperti bekerja sama dengan Perpusnas dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik, masih di Flores ada Bang Zaini Boli. Ya, silakan Bang Zaini Boli, aktifkan video dan mikrofonnya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat malam Om Riri. Malam, Boli. Aduh, udah lama nggak ketemu kita nih. Siap. Saya mau nyambung di pernyataan Om terakhir ini soal dikenal, ada karya, trust. Nah, sudah dikenal. Nah, juga mungkin sulit. Nah, ini sebenarnya sih kalau misalnya kita nyambung di tadi teman dari Mamere, ini problem kita di sini sih seperti Om Riri tadi sempat sebut juga, bagaimana sebenarnya pemerintah belum bisa menjadi harapan gitu. Dan sementara untuk kita di daerah-daerah kayak di Indonesia Timur ini kan perekonomiannya belum segesit dan semaju seperti di kota-kota besar. Nah, kalau di kami di sini sebenarnya saya biasa sangat terbantu dengan jejaring teman-teman dan teman-teman UMKM. Tapi memang bukan berharap lebih, tapi kadang-kadang untuk kami yang sudah bergerak ini, kendala terbesarnya kan mobilitas karena letak geografis. Nah, sementara ini curhat sedikit sambil curhat sedikit Om. Saya bawa anak-anak nih. Bawa anak-anak, dan itu yang kendala terbesarnya itu untuk mobilitas. Misalnya kami punya karya, kami harus mau main kampung ke kampung, itu yang agak lumayan PR sih buat saya di sini. Tapi poinnya saya sebenarnya saya membangun komunitas kecil, itu pun sebenarnya menempel di dalam sekolah, tapi saya sangat berharap bahwa anak-anak yang ikut saya itu bisa menjadi pembelajar yang baik. Nah, itu bagaimana tuh Om untuk bisa memotivasi mereka untuk bisa ini? Karena kalau di anak-anak saya mungkin kita masih di kampung, jadi masih apa ya? Misalnya kalau misalnya kita di Jakarta itu kan kita bisa berbantah-bantahan. Kalau di sini lebih ke misalnya kita ngomong sama anak-anak, jatuhnya kita ceramah gitu tuh. Nah, itu bagaimana membangkitkan anak-anak untuk kita istilahnya ngebongkar isi kepala mereka maunya apa gitu. Sementara itu dulu, nanti pertanyaan lainnya lanjut lagi. Baik. Terima kasih Bang Zaini Boli di Larantuka, Flores. Ya, baik, silakan udah Riri. Bang Boli, jadi cara yang pamungkas untuk semua situasi nggak ada, Boli. Ini cara seperti itu sangat kasuistik dan localized. Sangat tergantung pada kultur masing-masing daerah. Cara yang baik dilakukan di Jakarta atau di kampung saya di Padang atau mungkin di Jawa belum tentu pas dilakukan di Flores, di Larantuka. Jadi yang paling tahu cara yang baik adalah orang Larantukanya sendiri. Bagaimana secara kultur kita bisa mendekati mereka. Gitu ya. Misalnya kalau di Sumatera Barat itu yang namanya maota di lapau gitu ya, ngobrol bantah-bantahan ngalor ngidul di warung tuh hal yang biasa ya Subhan ya, berbantah-bantahan gitu, tidak masalah gitu ya. Jadi kultur tuh memang sangat pengaruh. Nah, saya takut salah untuk menjawab kondisi di Larantuka karena saya tidak mengenal kulturnya gitu ya. Dan tentu Boli bisa bertanya kepada ahli-ahli yang berada di sana yang mengenali kultur Larantuka dengan baik gitu ya. Saya bukannya nggak mau jawab, tapi saya takut salah karena cara itu bisa beragam. Cara yang terbaik di sebuah wilayah belum tentu terbaik di wilayah lain. Gitu, Boli? Baik. Ya, terima kasih.
Terima kasih, Bang Om. Riri. Ya, Bang Boli juga menulis pesan di kolom komentar, apakah mungkin kami berkolaborasi dengan Jagat Sastra Milenia untuk agenda jika bisa bagaimana kiatnya, Bang Riri? Kami untuk sementara belum memiliki agenda berkolaborasi dengan yang di luar Jakarta. Jadi kami lagi membangun yang di Jakarta saja dulu. Gitu ya, menjalin kolaborasi. Karena kami juga baru 2 tahun, baru masih muda, Boli, gitu ya. Jadi belum memiliki kemampuan untuk itu. Beda dengan komunitas-komunitas yang sudah lebih dulu hadir, lebih mapan, gitu ya. Kita ini masih membangun fondasi dulu di sekitar Jakarta. Jadi memang kita belum membuka kerjasama dengan, wah yang jauh di sana tuh belum lah kira-kira. Tapi mungkin kalau kolaborasinya melalui media daring segala macam, mungkin kita bisa pikirkan bersama. Boleh. Tapi kalau yang lain kita memang, ya kita juga JSM mengukur kemampuan kita. Wah kita baru 2 tahun nih, masih mencari, ya menstabilkan diri dulu. Kan beda dengan komunitas yang Subhan aja udah lebih tua daripada kami komunitas. Gitu. Ya, gitu. Terima kasih, Subhan. Baik, terima kasih udah Riri Satria. Kita lanjut, ada Bang Ando Rojasola. Ya, silakan. Dari mana ini Bang Ando? Silakan. Oke, selamat malam, Om Riri dan kakak semua. Selamat malam. Ya. Jadi sebenarnya saya mendapat ini link pertemuan Zoom malam ini. Kelompok sastra sebenarnya. Dan saya baca judulnya saya rasa menarik ini. Kebetulan saya hobi untuk bergabung. Suaranya kurang jelas. Coba. Kecil, silakan diperbesar suaranya. Oke, sudah jelas? Oke, lanjut. Oke, ya. Baik, Om Riri, saya tadi sebenarnya tertarik dengan kegiatan ini atau diskusi malam hari ini, dan saya beruntung sekali walaupun dapat tidak sepenuhnya penjelasan dari Om Riri. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi saya simpulkan dalam satu pertanyaan, Om Riri. Baik, Om Riri, saya beberapa kali bergabung dalam komunitas-komunitas sastra, lalu juga ada komunitas LSM. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya temukan dalam komunitas-komunitas ini, itu ada kecenderungan, ada ikatan emosional tertentu antara satu anggota dengan anggota yang lain, sehingga kadang-kadang tidak ada transparansi dalam misalnya pertemuan evaluasi atau begitu. Kadang setelah evaluasi baru dibicarakan itu hal-hal yang mereka rasa anggap kurang, itu mereka berbicara antara mereka sendiri. Nah itu sebenarnya untuk saya sih itu sebagai penyakit dalam satu komunitas, sehingga karena segala sesuatu yang mau kita ungkapkan itu ternyata belum ada yang terungkap. Jadi saya minta solusinya bagaimana mengatasi anggota-anggota yang seperti ini. Itu yang pertama, Om Riri. Lalu yang kedua ini sebenarnya saya ingin memperkenalkan diri, karena saya pertama tadi belum memperkenalkan diri. Ya, saya Ando Rojasola, saya dari Flores, Mbak Omere, NTT. Jadi gambaran umum saja, kesulitan kami komunitas-komunitas di Flores itu membangun kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Karena di Flores ini banyak sekali komunitas-komunitas sastra, LSM, tapi untuk membangun satu kerjasama, saling komunikasi itu agak sulit. Jadi seperti Om Riri jelaskan tadi, sangat berpengaruh pada konteks kultur atau budaya itu benar, karena kadang-kadang dalam satu komunitas sendiri itu banyak sekali perbedaan, dan itu bisa karena efek kulturnya atau kedekatan emosional yang seperti saya jelaskan yang pertama tadi. Jadi saya minta penjelasan atau trik lah gitu dari Om Riri dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ando Rojasola di Flores. Terima kasih kawan-kawan di Flores, banyak yang bergabung malam hari ini. Ya, silakan udah Riri. Iya, terima kasih. Jadi begini, ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Kata kuncinya untuk semua itu ada di leadernya, ada di ketuanya. Ketuanya harus mampu melihat, hey, kita berkomunitas itu bukan klik-klikan loh. Kita itu bersama-sama. Maka tadi saya bilang, syaratnya harus membangun transparansi kan. Nah, itu harus dibangun. Nggak bisa. Leadernya harus bangun.
Kalau leadernya nggak mampu bangun, masih panjang masalah komunitas ini. Gitu ya. Jadi memang triknya harus leadernya. Jadi saya selalu mengatakan jadi ketua itu memang tidak mudah. Jadi ketua itu berbuat baik aja bisa jadi salah, gitu loh. Gitu. Apalagi kalau kita berbuat salah nama manusia bisa diamplify jadi 1000 kali salah, gitu. Jadi memang Rois ketawa nih. Jadi memang jadi leader tuh begitu. Jadi membangun transparansi supaya tidak ada klik-klikan itu tuh harus leadernya yang bangun. Kalau leadernya itu melihat itu, dia harus menegur. Kan itu tadi yang harus saya sampaikan. Kalau leadernya nggak berani melakukan itu, saya tegas mengatakan, berhenti aja jadi leader. Gitu ya. Saya tegas aja. Saya tidak mau tedeng-aling. Artinya leader itu harus begitu, gitu ya. Leader itu tahan banting, gitu ya. Dia, ya saya bilang, berbuat baik aja bisa disalahkan. Berbuat salah bisa, berbuat satu kesalahan bisa dituduh 1000 kesalahan, gitu. Jadi ya resiko. Jadi tipsnya buat saya gitu, untuk mematahkan persoalan-persoalan seperti itu ada di leadernya, kembalikan kepada aturan organisasi. Bang Riri, bagaimana kalau aturan organisasi belum ada? Berarti bikin aturan main. Supaya kita bisa bilang, aturan main kita begini loh. Tapi kalau aturan mainnya nggak ada, ya semua sesuai iman masing-masing, bubar komunitas. Gitu ya. Jadi harus ada aturan main bersama, ya. Gitu. Ya. Terima kasih, Baik, terima kasih Bang Ridi dan Bang Ando Rojadi. Terima kasih juga. Ya. Kembali kepada leader dan aturan organisasi. Aturan mainnya harus dipatuhi bersama, kan begitu. Biar aman ya, aman sentosa organisasinya. Baik, dari Flores kita ke Jakarta ada Kak Masya Firdaus. Silakan Kak Masya. Halo Kak Masya, silakan. Ya. Selamat malam Bang Riri. Kalau ini apa misalkan kita kan misalnya terikat ya dalam suatu organisasi gitu. Kadang tugas itu bersamaan dengan organisasi lain. Padahal saya bisa menghandlenya. Tapi kadang-kadang kok aku kena marah gitu di antara mereka. Apakah saya salah gitu? Itu aja. Baik, terima kasih Kak Masya. Mengikuti beberapa organisasi sehingga bentrok ya. Nah, bagaimana menyiasati ini? Udah, Riri. Iya, ini memang soal komitmen sih, gitu ya. Ketika kegiatannya berbarengan, terpaksa kita harus memilih prioritas. Dan sekaligus ketika kita memilih prioritas, kita siap menanggung risiko. Nah, itu udah. Jadi dalam teori manajemen, teori perilaku, ketika kita membuat prioritas, pada saat yang bersamaan muncul di hadapan kita namanya risiko. Muncul. Jadi kalau memang masih bisa dilakukan penggeseran-penggeseran, time management yang baik, gitu ya, mungkin masih bisa. Tapi kalau memang bentrok, apa boleh buat? Maka kalau bentroknya itu sekali-sekali, enggak apa-apa kan. Tapi kalau bentroknya keseringan, saatnya kita harus memilih. Saatnya kita harus memilih, gitu ya. Jadi memang sekali lagi, kita tidak bisa memilih semuanya, bisa kita handle, tapi ketika itu kita harus memilih, maka ketika kita memilih itu sekaligus ada risiko yang menghadang kita. Ketika risiko itu tambah banyak dan memilih itu semakin sering, mungkin saatnya kita harus melepaskan salah satu. Gitu Subhan, terima kasih. Terima kasih, Udah Riri dan Kak Masya. Ya benar ya, Kak Masya harus memilih prioritas. Mana organisasi yang paling penting diikuti ya, jangan semua juga diikuti. Nanti nggak terpegang juga ya. Nah itu penting. Baik, masih ada teman-teman, kita masih ada sekitar waktu 20 menit ke depan ya, 30 menit ke depan. Saya bacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ada dari Kak Asna Rofikoh di Ponorogo ya. Udah Riri, dalam manajemen sebuah komunitas tentu di dalamnya ada karakter yang berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang sibuk tak menentu tapi tak pernah bertanggung jawab akan tugas utamanya. Sifat yang begini ini kadang bikin goncangan dalam komunitas. Nah, bagaimana solusi yang jitu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian kedua, salah satu ruh sebuah komunitas adalah keuangan.
bagaimana caranya menggalang dana agar sebuah komunitas mempunyai pemasukan yang konsisten sehingga komunitas itu bisa eksis dan bertahan. Mohon arahan solusinya, udah silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, gimana kalau karakter yang berbeda-beda? Yang pasti, kita tidak usah mengurusi karakter. Kita kembali ke aturan main. Aturan main aja. Oh, setiap anggota harus hadir pada setiap pertemuan, aturan mainnya. Kemudian banyak nggak hadir. Berarti kalau nggak hadir gimana? Kita pecat. Ya nggak apa-apa. Aturan mainnya gimana? Tapi diharapkan hadir. Nah, kalau dia nggak hadir, jangan marah dong. Judulnya juga diharapkan hadir, berarti tidak wajib hadir kan? Gitu. Jadi memang aturan main kita di organisasi gimana? Oh, boleh tidak hadir asal minta izin segala macam. Nah, itu aturannya itu harus jelas semuanya. Sehingga kita tidak bisa menilai orang tanpa ada sandaran aturan yang jelas. Dan kita tidak bisa menilai karakter manusia itu. Tidak bisa. Karena karakter itu udah dari sononya. Tapi karakter dia apapun, yang penting kalau dia komit pada organisasi sesuai aturan main, nggak apa-apa kan? Nah, yang menjadi persoalan kalau aturan main itu nggak ada tertulis. Aturan main itu suka-sukanya pimpinan, itu masalah itu. Gitu ya. Jadi semua kembalikan ke aturan main. Gitu ya. Semua kembalikan ke aturan main. Itu yang pertama. Kalau saya kembalikan saja ke aturan main. Yang kedua, terkait dengan penggalangan dana. Jawabnya 3 tadi. Apa? Akuntabilitas, kredibilitas. Kalau itu jelas, maka biasanya penggalangan dana tidak sulit. Mengapa? Karena anggota tahu dana itu buat apa. Anggota tahu dana itu buat apa dan apa manfaatnya. Tapi kalau orang tidak tahu dana itu buat apa dan hanya sekedar iuran, saya pastikan nggak ada yang mau bayar. Gitu. Jadi harus jelas value-nya apa buat mereka, gitu ya. Dan itu harus dilakukan. Itu yang saya sebut dengan akuntabilitas dan kredibilitas. Itu penting. Termasuk menggalang dana dari pihak ketiga. Tadi kan juga begitu, gitu ya. Trust itu penting. Gitu, Subhan. Terima kasih. Terima kasih, Udah Riri. Demikian Kak Asna ya. Jadi tidak usah mengurusi karakter, kembali kepada aturan main, dan untuk pendanaan, ya poinnya 3 tadi, dikenal, ada karya, dipercaya. Nah, mudah-mudahan bisa kita atau semua yang punya komunitas bisa membangun ini. Baik, ini juga menjawab pertanyaan. Mohon di-off-kan. Di-off-kan ya. Kemudian Udah Riri. Herlina. Halo, siapa yang butuh? Mohon off-kan mikrofonnya, diperiksa dulu. Baik, kemudian pertanyaan di kolom komentar berikutnya, di Bandung ada Kak Indah. Assalamualaikum, Udah Riri, dan teman-teman semua, izin bertanya. Saya bisa dikatakan seringkali keluar masuk komunitas, baik sebagai jajaran admin maupun peserta di dalamnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang saya temui, kadang dikeluarkan tiba-tiba tanpa kejelasan. Terkadang tiba-tiba diangkat dari peserta menjadi jajaran admin, padahal dari segi pengetahuan pun masih minim. Seperti yang Udah Riri tadi bilang, banyak permasalahan kompleks yang akan bermunculan ketika kita berkecimpung di dalam suatu organisasi. Nah, jika kita ambil kasus salah satunya dikeluarkan tanpa kejelasan, apakah pemilik komunitas tersebut sudah dapat dikatakan pantas menjadi founder misalnya? Pendapat Udah Riri sendiri bagaimana? Silakan. Udah Riri. Oke. Dia itu membentuk komunitas untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau untuk kepentingan bersama, maka akan ada aturan untuk bersama. Tapi kalau bukan untuk kepentingan bersama, maka foundernya akan suka-suka dia sendiri. Saran saya, jangan lama-lama di komunitas seperti itu. Buru-buru keluar. Karena apa? Itu tidak untuk masalah bersama. Nah, apa ciri khas komunitas yang untuk kemaslahatan bersama? Ada visi misi, ada aturan main, ada prinsip, ada etika, dan jelas semuanya. Yang saya sampaikan tadi. Itulah sebabnya mengapa hari ini kita membahas tata kelola komunitas sastra. Kalau tidak punya tata kelola, ya begitu deh, gitu loh. Suka-sukanya admin saja, gitu. Ya gimana, gitu. Kalau saya sih nggak mau bergabung dengan komunitas yang suka-suka admin, gitu. Jadi memang harus ada tata kelola.
Anda tahu nggak, Bapak dan Ibu, para sahabat semua? Komunitas di Facebook yang punya tata kelola yang baik akan diberikan dana oleh Facebook 40.000 US dollar dan bergabung di Community Leaders Facebook. Kemarin kita diskusi itu. Jadi komunitas yang ada di Facebook ini, kalau dikelola dengan tata kelola yang baik, Facebook mau ngasih duit. Gitu loh. Dan jumlahnya, tolong saya dikoreksi kawan-kawan yang hadir kemarin, 40.000 US dollar kalau tidak salah setahun. Siapa kemarin yang hadir ya? Ya sekitar itulah. Gitu. Iya, 40.000. Oh ya, terima kasih Emi. 40.000 ya, Emi ya? 40.000 ya? Iya, iya. 40.000 US dollar dikasih oleh Facebook untuk pengembangan komunitas. Syaratnya ada tata kelola yang baik. Kalau komunitas yang suka-suka ngeluarin orang, boro-boro dilirik Facebook, gitu kan? Tata kelolanya nggak ada. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau dibilang, bisa nggak nyari duit dengan komunitas di Facebook? Jawabnya bisa. Facebook punya anggaran untuk itu. Jadi ada namanya, saya mau bicara itu nanti di akhir, tapi udahlah saya bicara sekarang. Facebook Community Leaders. Kemarin ada beberapa yang sudah menerima bantuan itu, sharing itu kemarin. Komunitas Motherland misalnya. Gitu. Dia terima bantuan dari Facebook 40.000 US dollar. Dan pimpinan komunitasnya mendapatkan training bagaimana mengelola komunitas dari Facebook. Gitu. Jadi itu menarik gitu kawan-kawan semua ya. Jadi bukan apa ya? Bukan suatu hal yang tidak ini. Nah, ini betul. Terima kasih Mbak Nunung sudah menambahkan syaratnya tata kelolanya. Ya, betul Mbak Nunung, terima kasih. Kemudian kalau ya terima kasih masukannya. Oke, terima kasih juga Emi masukannya ke saya. Jadi apa namanya? Begitulah saya ingin sampaikan pada kawan-kawan semua. Mencari dana itu sekali lagi butuh trust dan tata kelola. Anda mungkin tidak percaya kalau Facebook mau mengasih anggaran 40.000 US dollar per tahun untuk komunitas yang baik di Facebook. Dan itu membuat komunitasnya di grup Facebook. Baik. Saya pernah mengikuti community leaders pertemuannya. Terima kasih, Subhan. Baik, terima kasih udah Riri. Dahsyat, luar biasa ya. Kita semakin di penghujung, teman-teman. Saya berikan kesempatan beberapa teman-teman lain untuk langsung bertanya ya. Pertama, ada Kak Waode Rahma Waktu dan Kak Emi Sui ya. Silakan Kak Waode dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riri, kangen banget sih sama Pak Riri. Pernah menjadi dosen saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mahasiswa saya, Subhan. Kok tumben ada di sini? Alhamdulillah. Silakan. Iya, alhamdulillah Pak. Saya sangat bersyukur ada komunitas elipsis ini. Mohon maaf kalau salah sebut nama. Ya bersyukur sekali bisa menimba ilmu lagi dari Pak Riri. Alhamdulillah. Izin saya mungkin bertanya ini agak out of topic ini Pak, dari sastra. Ya, silakan Kak Waode. Kami di sini pernah diamanahkan untuk leader sebuah komunitas, dan Masya Allah gitu kerjanya memang volunteer, dan saya yang kadang jadi berat hati untuk memotivasi anggota untuk berkarya, karena kan sekarang Pak kurang dananya. Kadang saya mikir meminta orang kerja, meminta orang membantu kami, ini perlu ngasih uang atau bagaimana itu Pak. Itu saya juga kadang itu yang menjadi kendala, berat hati, padahal mereka itu mungkin sebenarnya mau, hanya di kaminya itu berat hati sekali gitu. Itu bagaimana mengatasi ini?
mungkin orang lain ikhlas tapi kitanya berat gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, alhamdulillah kami nih di kantor salah satu tugasnya juga untuk membantu sentra sesuai misalnya sentra kerajinan gitu Pak. Tapi bagaimana mungkin minta tipsnya gitu Pak, bagaimana kita dari pemerintah untuk memotivasi lebih kuat kepada pengrajin ini agar mereka membuat komunitas gitu. Terima kasih banyak Pak, Masya Allah, terima kasih Elipsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waude. Udah Riri, saya tahan dulu. Kita langsung ke Emi Sui. Kak Emi Sui, silakan Kak Emi. Kak Subhan, bacakan aja, saya udah ketik di kolom komentar. Oh, dia takut hemat waktu. baca sendiri, Subhan. Oke, baik. Intinya pertama dari Kak Waude ya, ini bagaimana mengajak kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu, tapi dia ikhlas membantu, tapi kita segan ya mau membayar uang dengan jumlah berapa begitu. Kemudian bagaimana Kak Waude bagian dari pemerintah bisa memotivasi kepada perajin-perajin agar mereka bisa membentuk komunitas. Silakan dari. Oke, jadi dari Laude dulu ya. Ya. Oke. Jadi, sorry, Mbak Waude. Jadi gini, sekali lagi memang komunitas itu memang dibentuk secara voluntary. Jadi kalau orang yang menggerakkan komunitas itu di awalnya memang voluntary. Memang voluntary. Jadi memang kita kalau menggerakkan komunitas di awal tuh voluntary, kecuali kalau kita sudah punya anggaran dari awal, baguslah. Tapi komunitas itu by nature di awal tuh dia voluntary. Komunitas itu tidak akan serta-merta dapat dana dari luar kalau belum membuktikan sesuatu. Makanya di awal-awal itu jangan berharap dapat bantuan dana dulu. Karena yang namanya komunitas dimanapun di dunia, di awal tuh dia harus membuktikan sesuatu dulu. Jadi kalau belum apa-apa, baru mendirikan komunitas, sudah pengen dapat dana, kita buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Bahkan Facebook pun ngasih dana kalau kita sudah ada, dia lihat karyanya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi memang sekali lagi mendirikan komunitas itu voluntary. Saya kira Subhan juga mendirikan KMD ini voluntary di awal-awalnya. Barulah sekarang Subhan diakui oleh Perpusnas dan segala macam, Balai Pustaka gitu ya. Kalau dulu voluntary saya kira Subhan ya, gitu loh. Ya, jadi kayak gitu, memang voluntary. Nah, kalau voluntary dari awal ya sudah kita nikmati bersama kegiatan itu gitu, voluntary. Jadi tidak usah kalau memang orang tuh mengharapkan uang dari kegiatan itu segala macam, berarti dia tidak voluntary gitu. Berarti dia tidak voluntary. Berarti memang itu bukan komunitas tapi korporat. Gitu ya. Karena komunitas beda dengan korporat. Jadi itu. Kemudian bagaimana motivasi orang membentuk komunitas? Sekarang itu nggak zamannya lagi memotivasi, tunjukkan manfaatnya, maka orang akan ikuti. Ya. Gitu ya. Jadi sekarang itu leading by example. Ada contoh suksesnya, tunjukkan kepada mereka. Maka orang akan mengikuti, leading by example. Jadi kalau memotivasi, mungkin orang sudah bosan dengar motivator gitu ya. Tapi contoh suksesnya ada nggak sih yang kalau kita kerjakan kayak gini? Nah, maka orang akan ikuti. Show the example, people will follow you. Gitu. Terima kasih, Mbak Waude, Subhan. Terima kasih. Kak Waude yang bertemu dosennya malam ini ya. Dahsyat. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk Kak Waude dan beberapa kawan-kawan barangkali perlu ya, komunitas Elipsis 3 tahun, kita mendatangkan banyak pakar ya, termasuk dari Riri, dokter, pakar manajemen, dan lain sebagainya, penyair ya, juga penasihat Elipsis. Kita 158 kelas, dan itu semuanya Kak Waude, pakar-pakar ini secara apa saja, bagaimana kita membangun jaringan ya dengan mereka, menjelaskan kita tanpa tanpa pungutan biaya dan lain sebagainya. Teman-teman ini mereka dengan senang hati berbagi.
termasuk dengan Uda Riri. Sudah beberapa kali ya, terima kasih Uda Riri. Sudah menguatkan elipsis gitu. Sampaikan saja Kak Waude, kalau memang tidak ada dana ya sampaikan saja. Nggak ada masalah gitu. Baik, kita ke Kak Emi Sui. Mengelola sebuah komunitas agar panjang umur memang tidak mudah. Contohnya saya juga ada komunitas yang isinya 4 orang, namun karena perbedaan visi memilih membubarkan komunitas itu. Namun aktivitas tidak berhenti sebab kebaikan kadang tidak butuh rumah. Namun demikian, semangat beraktivitas, berkreativitas, kemanusiaan tidak berhenti. Mohon saran dari Uda Riri. Ini sebelum di JSM ya, barangkali ya. Enggak, ini baru kejadian berapa bulan yang lalu, saya tahu ini. Ceritanya curhat nih. Ya. Jadi, oke gini. Mungkin ini juga jadi pembelajaran buat kawan-kawan yang lain gitu ya. Sebab kalau menjawab pertanyaan itu secara spesifik untuk Emi, saya bisa menjawab panjang lebar di luar forum ini kan, gitu ya, sambil ngopi. Tapi mungkin ini jadi pembelajaran menarik. Begini, komunitas itu seringkali kan dia disebut voluntary. Tapi lama-lama voluntary saja, seperti yang kita bahas tadi, itu tidak cukup kan? Dia harus diikat oleh satu visi dan misi kan? Kemudian ketika diikat oleh satu visi dan misi, mulailah di situ berbagai kepentingan mulai dimasukkan. Apa yang terjadi dengan komunitasnya Emi ini? Saya tahu persis komunitasnya dan orang-orangnya saya juga tahu persis gitu apa yang terjadi. Yang menarik ini sebuah studi kasus supaya bisa kita jadikan pelajaran. Ketika mau membentuk sebuah visi dan misi, ternyata baru ketahuan interest anggota-anggota itu tidak sama, sobat. Interestnya tidak sama. Jadi selama ini berjalan voluntary karena kebersamaan saja. Tapi begitu mulai membesar dan dananya mulai besar, kegiatannya mulai banyak, masuklah berbagai interest ke sana dan kelihatan kita tidak satu visi. Karena visi dan misinya pun belum terbentuk sebetulnya. Lebih kepada karena kesamaan pertemanan dan belum tertulis. Mungkin ada visi dan misi tapi tidak tertulis. Nah, apa yang terjadi pada komunitas Emi ini, sebetulnya kalau kita bahas teori tadi, yang terjadi itu disruption level 1, Subhan. Jadi kalau saya lihatkan kembali, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, saya akan memperlihatkan ya yang terjadi itu disruption level 1. Jadi apa yang terjadi dengan Emi, komunitasnya itu adalah pada kurva ini sebenarnya. Kurvanya itu di level 1, kiri bawah. Jadi muncul di kiri bawah. Oh, no. Itu sudah muncul, mungkin sudah, ya betul, kiri bawah. Kiri bawah ketika banyak kepentingan-kepentingan masuk ke sana. Gitu ya. Maka itu terjadi guncangan. Hanya saja karena jumlah anggotanya sedikit, guncangan itu langsung membuat gempa di komunitas itu. Tapi kalau seandainya anggotanya banyak, mungkin 1-2 orang out nggak apa-apa lah gitu ya. Gitu. Cuma karena jumlahnya sedikit dan baru mulai langsung gempa. Nah, cuma saya sepakat dengan dengan kata-kata tadi bahwa berbuat baik itu tidak selalu butuh rumah, tidak selalu butuh komunitas. Tetapi lagi-lagi Emi juga yang bilang, saya sampaikan di sini bahwa untuk berbuat baik bisa untuk dilakukan sendiri. Tapi untuk membuat yang signifikan memang harus bersama. Nah, mungkin apa saran saya untuk komunitas ini, mungkin pada satu saat nanti akan reborn, lahir kembali dengan wujud yang berbeda, dengan visi misi orang-orang yang satu visi misi yang memang terseleksi dengan baik gitu. Maka itu akan menjadi lebih kuat. Karena apa? Sebetulnya beberapa orang dalam itu roh anunya kuat. Kegiatannya itu kuat sekali gitu. Tapi memang butuh waktu untuk reborn. Jadi kalau ibaratnya komputer itu restart. Nah, jadi butuh restart. Nah, kalau sudah restart dengan yang lebih tertata, pakai tata kelola yang baik, it's done. Gitu, Subhan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Riri Satria, Kak Emisu ya. Pada akhirnya pegiat komunitas harus bisa menjahit, setidaknya menjahit lukanya sendiri. Dari puisinya Kak Emisu. Iya. Perempuan harus menjahit. Jadi pimpinan komunitas harus bisa menjahit lukanya sendiri.
Ya, bolehlah. Itu quote terbaik hari ini. Pimpinan komunitas siap-siap menjadi Lukas sendiri. Setuju, Rois ya. Teman-teman, kita berada di Terima kasih. Barangkali satu penanya terakhir, silakan. Ada unek-unek barangkali yang ingin Ada disampaikan? Mbak Diah Kencono di situ. Oke. Ada Mbak Diah Kencono, punggawanya Sastra Reboan. Baik, dipersilakan. Dipersilakan. Siapa tadi udah? Mbak Diah Kencono. Ini Mbak. Diah Kencono Puspito Dewi. Ini punggawanya komunitas Sastra Reboan ini. Tadi menuliskan komentar di sana. Halo Mbak Diah. Mikrofonnya diaktifkan, silakan Mbak Diah. Banyak sekali yang bisa saya pelajari dari Mas Riri Satria ini. Walaupun CSM masih baru, tetapi saya sendiri sebagai pribadi banyak sekali belajar nih dari Mas Riri. Terima kasih Mas Riri berbagi ilmunya. Semoga tetap jaya. Terima kasih Mbak Diah. Kirain mau nanya. Baik, terima kasih sudah ikut bergabung malam hari ini ya. Iya, sama-sama. Komunitasnya. Baik teman-teman, satu penanya terakhir ada? Atau yang mau merespon, menanggapi? Boleh, silakan. Dari materi Udariri. Masih ada teman-teman? Nah, kalau tidak ada tentu closing ya. Closing Udariri. Terkait tentang tata kelola komunitas, terutama agar terus bertumbuh dan bertahan ya. Walaupun tadi sudah dijawab sangat rinci, tentu kita ingin penguatan-penguatan lebih dalam. Silakan Udariri Satria. Baik, terima kasih Subhan dan kawan-kawan semua. Terima kasih ini sahabat-sahabat banyak sekali di sini. Juga sahabat-sahabat pengurus Jagat Sastra Milenia kayaknya hadir semua ini, semuanya malam ini gitu ya. Terima kasih Mbak Nunung dari Bali, kemudian ada Risa saya lihat, ada Jusiman dari Makassar dan seterusnya. Terima kasih semuanya, ada Emi juga. Begini, seringkali ya ada salah kaprah dalam memanajemeni komunitas yang mengatakan, jadi gini, orang sering bilang ke saya, dan itu sampai ke telinga saya, yang penting punya uang. Kalau kita punya uang, kita bisa kayak JSM bikin program. Yang orang tidak tahu adalah apa yang dilakukan JSM supaya ada uangnya, kan gitu kan? Itu yang tidak diketahui, gitu. Apakah JSM itu semua uang Riri Satria? Jawabnya tidak. Cuma ketika saya berbicara dengan orang-orang yang bisa membiayai, mereka langsung percaya. Ini komunitas kamu ya, Ri? Iya, ya udah, gue percaya, kata dia. Jadi trust-nya langsung terbentuk. Gitu ya. Tapi saya tahu betul, ada juga teman itu, wah temanmu si Anu, penyair Anu kemarin ngajuin proposal, gue tolak aja, gue nggak percaya sama dia. Akan susah itu kayak gitu. Jadi memang ada unsur-unsur kayak gitu. Saya bicara aja baik-baik. Nah, jadi apa yang diperlukan dalam mengelola komunitas? Uang penting, jawabnya iya. Tapi yang paling penting adalah proses untuk mendatangkan uang itu. Proses mendatangkan uang itu dalam teori manajemen sekarang namanya tata kelola. Kita butuh tata kelola organisasi. Kembali ke komunitas EMI tadi, yang tadinya berjalan itu, tanpa tata kelola dan transparansi, orang tidak akan menitipkan donasinya untuk disalurkan. Justru orang itu karena muncul trust, gitu ya. Walaupun komunitasnya kecil, tapi trust, gitu ya. Itu kemarin sempat begitu. Nah, begitu juga di komunitas yang lain. Trust, maka orang akan memberikan donasi. Jadi tata kelola itu untuk membentuk trust. Melalui cara apa? Accountability dan credibility. Kalau accountability terjadi, credibility terjadi, trust terbentuk, dan kita akan mudah untuk menjalin kerjasama. Jadi menjalin kerjasama, mendatangkan sponsor, bukanlah pekerjaan instan para sahabatku semua. Itu adalah sebuah proses. Proses yang dimulai dengan membangun tata kelola. Karena tata kelola ya yang mendatangkan kepercayaan orang.
Jadi kalau banyak pertanyaan kawan-kawan tadi bagaimana mencari sponsor secara itu, jawabannya tidak ada yang instan. Kawan-kawan harus membangun tata kelola organisasi komunitasnya. Maka orang akan percaya sama kita, nama baik kita, karena kita akuntabel dan kredibel, maka kita bisa menjalankan komunitas dengan baik. Demikian Subhan. Terima kasih untuk perhatian kawan-kawan semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, kadang-kadang saya sebagai orang Sumatera agak ceplas-ceplos kalau ngomong gitu ya. Mudah-mudahan apa disampaikan malam ini bermanfaat, bisa menginspirasi kawan-kawan semua untuk mengelola komunitas. Tidak ada kata yang lebih baik sesama komunitas, yuk mari kita tumbuh kembang bersama. Dan saya sangat terkesan, kemarin saya mengikuti acara lintas komunitas. Bayangkan ada komunitas pelukis, komunitas sastra, komunitas game, komunitas ibu-ibu, komunitas perempuan berkebaya, dan mereka saling sharing, dan kita membangun sinergi dengan komunitas yang berbeda. Dan ternyata baru tahu juga, Facebook menyediakan anggaran $40.000 untuk komunitas yang memiliki tata kelola yang baik di Facebook. Terima kasih Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kembali udah Riri Satria, Ketua Komunitas Jagat Sastra Milenia, Pimpinan Umum Sastra Media, dan tentu penasihat majalah digital Alepsis yang sudah sangat daging sekali memberikan materinya ya. Materinya daging sekali tentang tata kelola komunitas sastra. Nah, poinnya mari bertumbuh bersama ketika kita membangun komunitas, karena intinya tata kelola komunitas itu tentu untuk membangun sebuah trust, kepercayaan. Tadi menarik ya, sebagai quote juga saya kira, uang penting, tapi lebih penting bagaimana proses mendatangkan uang itu. Mendatangkan uang tentu dibutuhkan manajemen atau tata kelola komunitas yang baik. Penguatannya dikenal, ada karya dipercaya. Perkenalkan komunitas teman-teman kepada siapa saja, terus berkarya di komunitas itu, dan jadilah pegiat-pegiat atau penulis sastrawan yang dipercaya, ya, jujur, dan lain sebagainya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Riri Satria dan teman-teman di kelas penulis daring Alepsis, juga teman-teman lainnya di banyak komunitas yang hadir malam hari ini. Terima kasih. Perbanyak maaf yang kurang-kurang ya, dan kita bertemu di pekan depan dengan narasumber lainnya, materi lainnya. Perbanyak maaf. Kelas kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih udah teman-teman semua. Terima kasih. Baik, pintu kelas izin ditutup ya. Terima kasih. Semuanya.